Ya, udah mulai. Oke, sorry nih, bakal di-mute ya. Yep. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, abang-abang, empok-empok yang udah menyempatkan waktu untuk berada di sini. Makasih, alhamdulillah kita udah bisa berkumpul di sini. Sekarang ini kita sebenarnya kayak semacam rangkaian acara ya dari untuk pemilihan ketua alumni Ikatan 134. Dan kemarin-kemarin itu kan kita udah kayak kenalan sama orang-orangnya siapa aja, meskipun nggak secara langsung ya, cuma kayak dari foto, nama, angkatan berapa, terus abis itu pasti mungkin ada yang kenal atau mungkin ada yang nggak kenal. Kayaknya sih bakal lebih banyak yang nggak kenal juga kan. Nah, makanya dengan begitu kita pengen sebisa mungkin dari panitia ad hoc, kita pengen orang-orang tuh bisa lebih kenal gitu. Jadi nanti ketika milih, itu nggak cuma kayak milih berdasarkan, oh ini lebih ganteng nih, misalnya Bang Ade lebih ganteng, atau enggak Bang Apis nih artis nih, pilih aja lah. Ya nggak gitu. Maksudnya kita pengen sebisa mungkin semua orang, semua alumni itu bisa tahu siapa sih calon-calon yang bakal mereka pilih. Nah, makanya setelah ada perkenalan, habis itu juga pemberitahuan visi misi dan program kerja juga, sekarang pengennya yang lebih intim lah. Nah, mumpung karena ini lagi suasana COVID ya, jadi karena kita nggak bisa kumpul-kumpul secara kopi darat, nggak bisa ngupi-ngupi nih 134, makanya sebagai gantinya kita kayak begini aja ya, online. Insya Allah nggak mengurangi keseruan kita lah untuk bisa berkenal lebih jauh sama orang-orangnya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, Ane sebenarnya pengen kayak mulai bincang-bincang dengan kedua calon kandidat ketua alumni. Nah, sekarang Ane bakal coba unmute ya orang-orangnya. Sebentar, Bang Hafiz sama Bang Ade. Bisa di-unmute ya, Bang Hafiz sama Bang Ade? Don, udah. Ya, tunggu Bang Ade. Oke, sip. Jadi gini, sebelum mulai mungkin mau yang tahu aturannya ya. Jadi selama kita mulai bincang-bincang, ini supaya lebih kondusif ya, biar bisa kenalan lebih enak juga. Jadi Ane sebagai host bakal nge-mute semua orang yang ada di sini, dan nggak bisa di-unmute kecuali Ane minta buat unmute, supaya kita nggak ada di sela-sela di tengah-tengah jalan gitu. Nah, kesempatan buat teman-teman bakal dikasih nanti setelah kita udah mulai bincang-bincangnya. Nanti teman-teman bisa tanya apa aja ya, tapi jangan terlalu pribadi, nggak enak juga di sini banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya pribadi ntar aja abis ini selesai, dan tanya aja yang kira-kira teman-teman pengen tahu gitu. Misalnya kayak kualitas apa sih yang orang ini punya, supaya bisa lebih nilai lebih dalam dan lebih bijaksana nanti ketika mau milih buat ketua. Ya, tapi insya Allah ya, maksudnya dua orang ini meskipun mungkin belum kenal, insya Allah dua-duanya sebenarnya qualified. Jadi ya kita sekarang tinggal pilih aja siapa sih yang menurut teman-teman terbaik gitu. Oke deh, kita mulai aja ya. Mungkin perkenalkan diri aja. Jadi kemarin itu kita udah mulai sebagai panitia, kita juga udah bikin aturan yang pertama-tama itu nomor urut. Jadi dua orang ini kita kasih nomor urut supaya bisa lebih gampang teman-teman buat ingatnya juga. Nah, jadi nomor urut 1 itu kebetulan yang lebih senior juga, jadi Bang Ade. Bang Ade ini angkatan 85, habis itu yang kedua adalah Bang Hafiz nih. Bang Hafiz ini angkatan 96. Jadi oke, gini ya, nanti Ane bakal ngobrol-ngobrol dengan kedua-duanya. Mungkin sebelum mulai kita perkenalkan dulu aja kali ya. Mungkin di awal bisa Bang Hafiz bisa memulai. Silakan Bang Hafiz. Sorry, Bang Ade, nomor urut 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa pada malam ini dan hari ini teman-teman sekalian, abang-abang dan adik-adik, kita dapat bertemu kembali dalam suasana pandemi yang masih berlangsung,
Dan pada saat ini kita bersama dalam Zoom meeting ini dengan satu tujuan adalah untuk membentuk silaturahmi kita, membentuk keluarga besar kita, yang insya Allah nantinya sama-sama kita akan bentuk secara bersama. Teman-teman sekalian, teman-teman tentu sudah melihat dari apa postingan video yang saya kirim ke Panitia Ad Hoc dalam rangka pemilihan sebagai balon ikatan alumni. Jadi perlu saya perkenalkan kembali, saya adalah Ade Orba, saya angkatan tahun 85 dan saya masuk di sekolah SMP 134 pada tahun 82. Dan alhamdulillah buat teman-teman sekalian, saya sangat bersyukur sekali bahwa pada malam ini kita bertemu yang kesekian kalinya. Ini adalah pertemuan yang ke-7 dan ke-8 selama kita mengkondisikan dan mengkoordinasikan untuk melahirkan ikatan alumni ini. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-7 dan ke-8 kalau nggak salah ya, karena memang dari pertama dengan rasa terima kasih kita kepada saudara Miko yang sudah menginisiasikan untuk mengkondisikan kita semua berkumpul dalam suatu dunia maya kita, dan kita semua saling terkoordinasi dan terkumpul. Pada akhirnya kita punya satu tujuan, kita ingin membentuk ikatan keluarga alumni. Dan ini merupakan hal yang cukup baik dan positif, dan kita berikan suatu apresiasi untuk saudara Miko yang sudah membantu kita di dalam memberikan mengumpulkan kita semua. Teman-teman sekalian, itu adalah sebatas yang kita perkenalkan lebih dulu, yang saya kenalkan lebih dulu. Saya ada Ade Orba, tadi saya sudah sampaikan. Sementara saya berada di Jalan Kebon Jeruk Raya, ya. Dan aktivitas saya adalah saya sebagai seorang karyawan yang berada dengan misi kemanusiaan, sebagai seorang relawan yang berada dalam misi kemanusiaan. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa kesulitan masalah darah, teman-teman masalah disinfektan, mudah-mudahan dengan kebersamaan dan silaturahmi kita ini bisa saya bantu mudah-mudahan. Jadi kemudian saya di SMA pada tahun 88 saya lulus. Saya dari SMA 57, kemudian saya berkuliah di Universitas Respati. Saya di bagian kesehatan masyarakat, prodi kesehatan masyarakat, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau teman-teman membutuhkan suatu fasilitator pelatihan, first aid, first respondernya, dan seterusnya, teman-teman bisa saya bantu sekali lagi. Nah kemudian anak saya 3 orang, ya semuanya lelaki. Anak saya 3 orang semua laki-laki. Alhamdulillah 1 orang adalah seorang pilot yang sekarang sedang bertugas. Kemudian yang nomor 2 adalah seorang masih sedang pendidikan, berada di Gontor. Ya insya Allah 2 tahun ini akan selesai. Ya, sebentar lagi selesai, sedang tahap ujian terakhir. Kemudian yang ketiga, anak saya paling bungsu berada di SMA Negeri 78. Dan kemudian istri saya 1. Jadi jangan salah paham kalau dibalik istri saya 3, anak saya 1. Jangan teman-teman. Ya, jadi seperti itu perkenalan saya. Dan mengenai saya berada di SMP 134, sangat luar biasa dengan teman-teman di tahun-tahun saya. Dan saya sangat bangga sekali dengan teman-teman dan adik-adik saya yang sekarang berjumpa di sini. Jadi itu aja, Adi, yang saya dapat perkenalkan. Mungkin nanti lebih dekat lagi kita bincang-bincang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, mantap lah itu dari Bang Ade ya. Udah denger jadi tadi Bang Ade istrinya 1, anaknya 3, benar nggak Bang? Nggak balik ya? Iya betul. Oke, jangan dibalik. Bikin gosip tuh. Terutama Ana tuh sama Panca tuh. Sama Desna. Oke. Jadi ingat ya guys, jangan kebalik. Oke deh, makasih banyak Bang Ade. Sekarang mungkin saya kasih kesempatan buat nomor urut kedua, yaitu Bang Hafiz. Silakan Bang.
Baik, terima kasih Bang Ai, Bang Adi Orba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Terima kasih buat Bang Ai, Bang Adi Orba, buat abang-abang, buat kakak-kakak, buat adik-adik mungkin yang juga sudah bergabung. Saya sendiri kurang tahu yang mana yang junior-junior kita, dan tentunya alhamdulillah malam ini kita bismillah dipertemukan Allah walaupun dalam kondisi corona dan sebatas Zoom. Tapi semua ini adalah bismillah, alhamdulillah kita bisa silaturahim, saling mengenal satu sama lain, dan tentunya dengan silaturahim insya Allah ada keberkahan. Baik, saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Hafiz, saya biasa dipanggil Hafiz. Saya SMP lulus tahun 1996. Alhamdulillah, kemudian lanjut ke SMA dan SMA-nya di SMA 85 Jakarta, dan selanjutnya saya kuliah di BSI, dan saat ini saya lagi ngambil kuliah di Darul Quran, yaitu Universitas Darul Quran milik dari Kiai Haji Yusuf Mansur, dan tentunya juga rektornya Ustadz Anwar Sani yang ada di Cipondoh. Dan alhamdulillah tentunya aktivitas yang sudah pernah saya kirim, saya adalah seorang entertain. Setelah lulus SMA dan kemudian kuliah, saya banyak bergabung dengan komedian-komedian, dan alhamdulillah di tahun 2005 saya sempat ikut audisi pelawak TPI saat itu bersama satu letting bersama dengan Sule. Nah, Sule juara saat itu, saya cuma mendapat 10 besar, dan tapi saya bersyukur itu adalah sebuah batu loncatan buat saya, karena setelah itu saya sempat dipercaya oleh pihak broadcast untuk bawain program acara DAI TPI, yaitu adalah DAI yang pertama kali dilombakan, dan alhamdulillah di tahun 2005 itu program DAI saat itu adalah program yang booming. Dan kemudian setelah DAI TPI, alhamdulillah saya bermain di sebuah sinetron, dan sinetron Si Entong saat itu, dan di saat itu pula dari tahun 2006 sampai dengan 2008 sinetron itu booming lagi, dan saya bersyukur, dan akhirnya ketika seiring perjalanan saya lebih banyak membawakan acara dakwah di televisi, dan tentunya saat ini saya masih punya program TV yaitu di Kata Ustadz Solmed jam 4 pagi, dan juga program Serambi Islami di TVRI. Jadi kenapa saya lebih senang dengan program-program dakwah, karena buat saya di situ saya bekerja dan di situ saya belajar. Dan alhamdulillah tentunya saya saat ini sudah berumah tangga. Saya tinggal di Tapos, tepatnya di Taman Arkadia Mediterania, Blok E, Tapos, Depok. Dan alhamdulillah istri saya pun sama seperti Bang Ade Purba, istri satu, karena kalau saya memang tipikal yang sangat menghargai istri seperti itu, dan saya memang ya takut lah kalau dibilang jadi nggak baik. Dan juga tentunya saya punya anak 5. Nah, 5 ini anak saya sudah besar-besar, dan saya bersyukur alhamdulillah. Anak saya yang pertama lulusan ITB dan saat ini bekerja di Singapura, yaitu saat ini bekerja di perusahaan Unilever. Anak kedua saya bekerja di Bank OCBC, dan sudah berumah tangga pula. Jadi anak pertama sudah berumah tangga, anak kedua sudah berumah tangga, dan tentunya anak ketiga sudah berumah tangga pula, dan anak keempat dan kelima umur 10 tahun dan umur 8 tahun. Yang pertama sekolah di Al Jannah yang umur 10 tahun, dan umur 8 tahun sekolah di SD Karakter di daerah Tapos, Depok.
Dan aktivitas selain syuting, ya saya dakwah juga keliling bersama para dai, para kiai yang lainnya, dan alhamdulillah. Dan tentunya saat ini juga saya selain dakwah, saya punya usaha ya kecil-kecilan tapi lagi merintis, yaitu barbershop dan juga coffee shop, serta punya manajemen dakwah. Dan itu aja mungkin yang bisa dipresent. Sekali lagi nanti mungkin lebih banyak kita ngobrol aja biar lebih jelas satu sama lain. Dan sekali lagi thank you Bang Ai, dan kita lanjutkan dan saya serahkan lagi kepada Bang. Silahkan. Oke, alhamdulillah kita udah dengar dari dua-duanya ya. Cukup menarik, ternyata ada persamaan ya, yaitu sama-sama Bang Ade dan Bang Hafiz punya satu istri gitu. Jadi itu itu sama-samanya. Oke deh, gini, kita mulainya lebih simpel aja, maksudnya ngobrol-ngobrol ini supaya nggak rebutan atau gimana, mungkin gantian kali ya. Jadi kayak misalnya pertama tadi kan Bang Ade duluan, habis itu Bang Hafiz. Nanti habis ini Bang Hafiz duluan, habis itu Bang Ade, dan seterusnya kayak gitu. Jadi lebih enak ganti-gantian. Nah, mungkin Ane bakal coba kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan supaya orang-orang bisa lebih kenal ya kali ya. Jadi ini jawabannya sebenarnya bebas-bebas aja, tapi jangan terlalu lama-lama juga, sebab kita pengen sebisa mungkin nanti supaya orang-orang tuh juga bisa nanya juga ya. Jadi mungkin yang paling simpel dulu aja deh. Misalnya Bang Ade dan Bang Hafiz ini dulu waktu SMP itu seperti apa sih? Maksudnya apakah aktif di organisasi, ataupun ternyata anak kesayangan guru, ataupun jangan-jangan suka bolos nih, atau gimana? Yang simpel-simpel dulu aja deh, jadi. Ya, silakan Bang Hafiz. Saya SMP pintar juga, bodoh juga enggak. Tengah-tengah. Karena sesuai dengan lagu yang sedang-sedang saja. Diginin kok. Oh, enggak, halo? Sengaja ada. Halo, iya. Connect ya. Dan saya aktif, bahkan sempat menjadi ketua kelas. Kenapa? Itu saat saya kelas 3 dan sempat beberapa kali alhamdulillah. Dan posisinya saat itu saya di kelas 2 SMP, saya pernah buat grup lawak. Dan itu boleh dibilang di SMP sangat jarang sekali yang sudah membuat grup lawak saat itu. Dan saat itu saya sudah pernah membuatnya dan saya pernah tampil untuk lulusan SMP kelas 3. Setelah itu ketika saya kelas 3 SMP, sempat kita pentas juga dan saya berkomedi dan melawak bersama saat itu sudah dengan grup. Dan alhamdulillah itu mungkin yang buat saya yang jadi sesuatu yang akhirnya saya bisa jalan di dunia entertain saat ini. Itu aja. Oke, menarik ya. Ternyata udah suka ngelawak dari SMP juga ternyata. Dan bakatnya akhirnya bisa diteruskan. Dan jadi itu lebih kayak passion gitu ya, Bang Hafiz? Ya, suka ngelawak bisa atau gimana? Kenapa? Suka ngelawak emang dari dulu dan memang udah dijadiin mata pencarian gitu ya? Ya, karena dipikir-pikir gitu ya. Memang ketika disadari punya talenta itu, saat ini pun saya punya konsep namanya pot kembang, potensi yang dikembangkan, dan saya jalan dari dari SMP ke SMP, SMA ke SMA. Jadi mengembangkan potensi-potensi dari anak-anak siswa sekolah gitu ya. Kita bisa tahu potensi kita di mana. Ketika kita sudah tahu potensi kita di mana, di situ kita kembangkan. Ternyata jika kita bisa memanfaatkan potensi yang kita punya, tentunya insya Allah itu bisa mendapatkan hasil ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi pot kembang itu kan potensi yang dikembangkan. Semakin besar potnya, semakin besar kemungkinan berkembangnya. Tapi semakin kecil potnya, berarti semakin kecil pula kesempatan untuk berkembang. Mungkin itu aja. Oke, super sekali dari Bang Hafiz. Tepuk tangan dulu. Oke deh, sekarang giliran Bang Ade nih. Yang pernah Ade dengar sih, Bang Ade kalau nggak salah katanya, dulu kita pernah ngobrol-ngobrol ya Bang ya, waktu pertama kali ketemu ya. Bang Ade kalau nggak salah dulu bilangnya tuh ketua OSIS dulu pas SMP. Bener nggak Bang? Silakan Bang. Baik.
Jadi kalau kita berbicara sekarang di masalah kita di SMP, jadi mengingatkan kembali kita bernostalgia nih, Nidi dan teman-teman. Jadi kalau riwayat saya di SMP, di Satipat ya, sekarang disebutnya Satipat ya. Saya suka ledekin Satipat itu sapinya 4, saya bilang. Oh ternyata 134 gitu kan. Jadi kalau kita berbicara waktu saya di SMP, saya masuk tahun 82. Biasalah masih unyu-unyu kita nih, masih anak-anak. Dan terus kita berkembang dengan aktivitas kita. Ternyata alhamdulillah di SMP ini ternyata berkembang untuk membentuk karakter kepribadian. Kalau tadi Bang Hafiz sudah timbul bakat untuk menjadi seorang pelawak dan menghibur kita semua, pahalanya cukup besar nih Bang Hafiz nih. Masya Allah, Amin jadi ya Allah. pelawak nih iya, udah dari awalnya nih ya, udah seperti itu. Nah, Tapi Bang kemudian kalau Adi itu saya potensinya kan saat ini menjadi apa ya, orang yang selalu membantu sosial, ini pahalanya luar biasa juga ya Bang Adi. amin, Potong. sama-sama dapat pahala kita ya. Nah, Amin, amin. jadi saya kembali lagi pada saat saya berada di sana di sekolah. Nah, tentunya banyak aktivitas yang saya ikuti di 134, di mana waktu pada tahun-tahun 80 ini sekolah kita masih jelek banget. Di tengah-tengahnya itu kita masih rawa, ya kan? Masih rawa, kemudian komplek-komplek itu masih semua sawah-sawah dan rawa-rawa. Makanya saya banyak kenangan dengan teman-teman waktu saya berada di SMP sana. Salah satu yang tentunya kenangan saya nggak bisa digambarkan nih, kalau kita buat suatu buku, suatu diarinya, ini banyak banget ya, karena banyak kesan yang saya dapat dari semasa saya di sekolah. Jadi pada saat berada saya di sana, saya memang menjadi suatu aktivis untuk kegiatan yang pertama di OSIS. Saya pernah dengan teman-teman menjabat sebagai ketua OSIS SMP kita ini. Nah, kemudian beraktivitas terus membentuk pramuka, ya, mendirikan pramuka. Jadi pramuka itu yang sekarang berdiri di SMP 134 itu adalah hasil rintisan angkatan kami. Terutama saya dengan teman-teman yang sebanyak 20 orang itu bersama dengan teman-teman saya dengan angkatan 85, waktu itu dengan guru pembinanya adalah Pak Samlawi. Mungkin kalau teman-teman dan abang-abang saya yang di tahun 82, 83, kemudian 84, 85 dan seterusnya, mungkin masih mengenal Pak Samlawi. Jadi saya membentuk pramuka yang alhamdulillah barangkali kalau teman-teman pernah ikut dari pramuka, mungkin pernah jumpa dengan saya dan teman-teman atau abang-abang nih pernah juga berlatih dengan saya. Nah, di pramuka itulah kita mempunyai keluarga yang besar. Kemudian kita berikan nama ada Malik dan Fatmawati. Nah, kedua nama itu adalah saya mendirikan. Saya memberikan, artinya saya memberikan ada Malik dan Fatmawati, nama untuk sanggar kita, pramuka, itu saya yang berikan. Dan kemudian waktu dulu 5165, 5166, gudepnya ya, gudep. Pasti kita semua pernah ngalamin jadi pramuka deh. Apalagi Bu Lala, seorang guru, pasti tahu pernah ikut pramuka dan ikut mungkin pendidikan mahir dasar, mahir lanjutan, dan seterusnya ya Bu Lala ya. Nah, jadi seperti itu, jadi OSIS, kemudian merintis pramuka dan seterusnya. Kemudian di samping ini untuk kegiatan, juga mendirikan PMR, merintis PMR karena kebetulan saya berada dalam lingkup kemanusiaan dan saya berada dalam lingkup Palang Merah Indonesia. Saya merintis PMR. Sayang rintisan PMR saya ini tidak bisa dilanjutkan lagi kecuali pramuka yang sekarang sedang berlanjut. Ya, masih berlanjut. Nah, insya Allah PMR juga kita berharapkan bisa berlanjut lagi dengan rintisan yang sudah ada. Nah, kemudian bagaimana sih dengan kedekatan dengan guru? Kalau dekat sama guru, waduh, ini udah kayak orang tua saya sendiri nih. Ya, dengan orang tua kita sendiri, apalagi yang namanya dengan Pak Anwar, Pak Kusnadi, Pak Samlawi, Pak Martoyo, Pak Junaidi, almarhum Pak Ilyas, almarhum Pak Soekarna, dan guru-guru senior saya itu adalah bagian dari orang tua saya yang betul-betul saya sangat dekat dengan beliau-beliau semua, dengan ibu-ibu, dengan Ibu Ida, dengan Ibu Silalahi, dengan Ibu Nur Latifah, dengan Ibu Manjila, kemudian dengan Ibu Karti, dan lain-lainnya. Ini sangat luar biasa kedekatan saya waktu berada saya di sekolah. Makanya alhamdulillah
ya sedikit banyaknya tentunya juga sama kayak dengan Bang Hafiz. Kita dikenal di sana, John, itu juga sama-sama kita dikenal dengan kedekatan karena kebetulan ya menjadi seorang aktivis dan bergaul dengan semua teman-teman yang ada, terutama ya teman-teman seangkatan saya. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin pernah saya latih dalam pramuka, halo, jumpa lagi dengan saya di sini. Ya baru ngelihat mungkin wajah saya sudah mungkin 35 tahun, ini baru sekarang ketemu lagi dan saya berbicara masalah pramuka untuk sekolah kita ini. Jadi itu aja sih Bang Adi, ya, masalah kita kehidupan saya dulu di sekolah. Ya, makasih. Oke, makasih Bang Ade. Lumayan ada ternyata kegiatan Bang Ade pas SMP masih ada juga yang sisa-sisanya yang bertahan juga di SMP sekarang. Sebenarnya tadi barusan nih dikasih tahu sama Eka angkatan 99, kebetulan dia guru, dia anaknya Pak Warmin, guru matematika, kalau masalah dan ingat ya. Dikasih tahu katanya di sini ada satu orang guru nih yang ikutan ternyata di Zoom ini. Mau assalamualaikum Pak Junaidi. Pak Jun. Oh iya tadi. Aduh, Pak Jun, mana Pak Jun? Pak Jun? Kayaknya belum suaranya nggak bisa masuk deh. Nih Pak Kuatno Junaidi. Ya, tapi suaranya kayaknya lagi belum. Pak Jun bisa di ini nggak Pak Jun? Di suaranya masuk. Pak Junaidi guru fisika ya, Di? Fisika ini, fisika ya. Oke, gini deh. Pak Jun kayaknya nggak bisa suaranya belum masuk nih di sini. Kalau gitu mungkin kuis singkat aja nih sekarang. Sebutin nama-nama wali kelas dulu kelas 1 2 3-nya. Coba Bang Ade duluan. Kalau saya tuh wali kelas pertama dulu 85, 82. Ibu Sebentar. Saya wali kelas yang kelas 2 Ibu Ida. Ya, Ibu Ida Ayu Bagus siapa gitu. Kemudian kelas 3 wali kelas saya ya saya lupa nih. Kelas 1 kalau nggak salah wajar. Ibu Nur Latifah. Ibu Nur Latifah. Nah, kemudian di kelas 2 tadi kalau nggak salah di kelas 3, saya nyebutin Bu Ida di kelas berapa ya? Tadi saya lupa. Tadi Bu kelas 1 ya? Kelas 3 ya? Kelas 3. Ya, kelas 1 Bu Nur Latifah. Kelas 1 Bu Nur Latifah. Kelas 2-nya Ibu Ida. Ibu Ida Ayu Sarini siapa gitu. Kemudian di kelas 3-nya kalau nggak salah Ibu Reni Silalahi. Bu Reni, itu aja. Siap. Oke, Bang Hafiz gimana nih? Masih ingat gak nih? Kalau tolong Lala dikoreksi kalau salah. Saya kalau saya ingat saya kelas 1 itu Pak Wasgito. Pak Wasgito itu bahasa Inggris ya. Itu saya kelas 1B. Kemudian kelas 2 kalau tidak salah itu sempat dipegang sama Pak Sukarna bahasa Inggris. Kalau nggak salah ya, insyaallah. Dan untuk kelas 3 ada transisi sempat dipegang Pak Warmin tapi sempat berubah jadi Pak Asep kalau nggak salah. Seperti itu gitu. Jadi semoga nggak salah ya. Iya, udah lupa tuh, udah kelamaan. Saya aja lupa bagaimana Pak Bang Ade. Iya. Ada wali kelasnya datang tiba-tiba, salah tuh, aneh yang dulu wali kelas itu, Hafiz gitu, jangan-jangan. Tapi jangan khawatir, maksudnya aneh aja, terus terang agak-agak lupa gitu kan. Kelas 1 Bu Karti, kelas 2. Kalau nanya enak. Kalau nanya enak, jawab. Bu Ida, kelas 3 ya. Oke. Sip deh, jadi itu perkenalan singkat aja ya, yang fun-fun dan menyenangkan. Sekarang mungkin kita ke pertanyaan yang lebih serius gitu, menyangkut tentang pencalonan ya. Mungkin sebenarnya ini udah dikasih tahu di video yang udah dibuat masing-masing, tapi aneh di sini pengen kayak ngasih kesempatan buat lebih lebih menjabarkan supaya orang-orang dengan kata-kata sendiri gitu ya, supaya orang-orang bisa lebih mengerti kira-kira sebenarnya orang-orang ini, Bang Ade dan Bang Hafiz itu visi misinya seperti apa, program kerjanya seperti apa gitu. Ketika kalau nantinya dipilih menjadi Ketua Ikatan Alumni 134. Jadi tadi kan siapa tadi duluan? Bang Hafiz dari duluan. Wah, siap.
Ya pada prinsipnya ketika ada pencalonan, ketika ada pemilihan ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Segampat ini, ya pada prinsipnya memang saya orang yang senang untuk terus mengikat tali silaturahmi. Baik bukan cuma sekedar di teman-teman SMP saja. Saya aktif juga di teman-teman SD, aktif pula di teman-teman SMA, dan aktif juga di teman-teman kuliah. Sampai saat ini punya grup dan masih saling silaturahim, saling memberikan kabar dan informasi. Karena di tahun berapa saya juga sempat membuat reuni akbar. Reuni akbar tajuk Charity saat itu tahun 2010, karena pada prinsipnya memang saya senang dengan silaturahmi. Karena disitulah saya yakin ada keberkahan dan ada kebaikan. Sangat banyak sekali bisa kita rasakan. Oleh karena itu, ketika memang ada pemilihan seperti ini, ya saya sampaikan sederhana yang memang sudah saya sampaikan di video, yaitu ya saya mengambil konsep yaitu SMP 134. Kenapa saya namain itu? Supaya gampang aja dengernya, supaya gampang masuknya, gampang diterimanya. Nah, kenapa SMP? Yes, karena sarana ketika ada Ikatan Alumni ini menjadi sarana menjalin persaudaraan. Yang tadinya saya nggak kenal Bang Ade, akhirnya saya bisa kenal. Dengan Bang Ai saya bisa kenal. Bahkan kenal nggak cuma sekedar teman, next kita mungkin bisa jadi saudara dalam satu alma mater, yaitu SMP Negeri 134. Kenapa? Dengan kita silaturahim seperti ini, subhanallah luar biasa. Kita dapat informasi di grup, ada informasi meninggal, informasi lain sebagainya. Itu pun jadi satu sarana kita untuk bisa mendapatkan media informasi. Makanya yang tadi saya sampaikan, ketika adanya Ikatan Alumni ini menjadi sarana menjalin persaudaraan. Kemudian 134 itu ya saya sampaikan lagi. Karena dengan satu silaturahim itu akan mendapatkan 3 nanti informasi. Yang pertama adalah ya informasi tentang musibah. Kita tahu mungkin banyak teman-teman yang sering sekali di grup sampai sudah berapa yang saya sempat perhatikan gitu ya, ada berita duka dari teman-teman kita, bahkan saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Namun kan kita belum punya ikatan dan belum punya yang terkoordinir dengan baik. Nah, dengan adanya ini, insya Allah kan nanti akan terkonsep dengan baik. Ketika ada yang meninggal, kita sudah punya, karena nanti ada struktur. Siapa yang mengurus untuk urusan dananya? Siapa nanti ada humas yang menyampaikan ke orang yang dukanya? Siapa nanti? Nah, itu akan terkonsep dengan struktur gitu loh. Dan kemudian nanti akan ada informasi gembira juga, bahagia gitu. Misal, wah anak si Anu udah menjadi direktur di sini, anak si Anu, informasikan saja kepada kita, karena informasi bahagia adalah kita senang gitu mendengar saudara-saudara, anak-anak kita, kemudian keluarga kita ada yang menjadi seseorang yang hebat. Itu kan juga informasi yang baik. Apapun itu kita bisa informasikan. Nah, itu menjadi sebuah sarana buat kita. Kemudian informasi tentang usaha. Bukan berarti ketika jadi ketua Ikatan Alumni kita menjanjikan pekerjaan sama orang lain, tidak. Tapi dengan adanya Ikatan Alumni, paling tidak kita bisa share informasi-informasi. Ketika kita ada orang yang teman kita, wah nggak ada kerjaan dan lain sebagainya. Ayo, kita punya siapa? Ada teman kita yang sudah sukses, mungkin dengan konsep dia punya keripik singkongnya, dia punya apanya. Tinggal sampaikan, mau nggak jadi reseller? Itu bisa tuh. Bang Ai punya usaha loh, punya usaha cilok, punya usaha apa? Bisa nggak? Jalanin saja. Kan ini jadi sesuatu. Dan itu adalah informasi yang kita bisa dapat ketika kita sudah punya Ikatan Alumni ini, kan kita juga butuh database. Ini bekerja di mana? Ini selain nomor telepon, kita akan cari informasi kerja usaha apa dan lain sebagainya. Informasi itulah yang kita bisa share. Karena kalau menjamin pekerjaan sulit. Kenapa? Karena siapapun teman-teman kita mungkin sudah ada yang jadi direktur, udah punya perusahaan sendiri, belum tentu juga kita bisa pas dengan teman-teman kita yang masih belum bekerja. Belum tentu pas. Karena kan sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Tapi kalau yang namanya usaha, bisnis, kan kita bisa sharing.
Atau buktinya saya punya teman-teman yang memang saat ini sedang berjalan dengan konsep bisnisnya. Tiba-tiba dia mau usaha, nih gue titip gerobak. Ketika gue titip gerobak, lu yang jalanin. Ntar prosentase. Nah, ketika kita tahu orang-orang yang punya usaha gitu, buat teman-teman yang belum punya usaha, kita cuma menyarankan, tuh ada kalau mau, tuh ada kalau mau. Tinggal bagaimana dia, kalau dia tidak mau bisa menjalaninya, ya memang ya sudah. Yang penting kita sudah berikan informasi itu. Selanjutnya adalah informasi tentang, setelah usaha adalah informasi tentang event-event. Kita ada kumpul, ada reuni, kita akan terus informasikan, kita kasih kabar kepada teman-teman. Kita mau ada kumpul loh, tanggal sekian, kita mau ada ini loh, ada ini loh. Nah, informasi ini akan kita sampaikan kepada teman-teman para alumni yang ada di database atau di grup ataupun yang ada di database. Kemudian nanti yang mendapatkan keuntungannya atau manfaat ini ada 4, makanya saya bilang 1, 3, dan 4 yang akan mendapatkan keuntungan ataupun manfaatnya 4. Yang pertama ini alumni dan keluarga gitu. Ketika ada yang meninggal, ketika ada yang sakit, kita punya struktur yang jelas, donasinya sudah ada yang megang, banknya sudah ketahuan siapa yang pegang gitu. Ketika ada, oh yuk. Jadi dana itu diminta bukan saat meninggalnya saja, tapi memang sudah tersimpan gitu loh, yang sudah kita informasikan. Kita punya kas, ayo kita boleh kita berbagi buat teman-teman. Ketika ada yang meninggal, nggak harus nunggu teman-teman transfer, kita sudah berikan saja nilai yang bisa kita berikan, gitu kan? Nah itu pasti yang akan dirasakan oleh alumni dan keluarga. Kedua, yang akan mendapatkan ini adalah guru-guru dan staf karyawan, baik yang masih aktif ataupun yang tidak aktif gitu. Karena posisinya ketika nanti sudah ada ikatan alumni kan kita bisa dapat informasi-informasi dari guru. Ketika kita membuat sesuatu atau kita memberikan hadiah buat guru seperti itu. Nah, baik yang sudah aktif, masih aktif ataupun tidak. Kan ini juga akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebahagiaan juga buat guru. Yang ketiga adalah siswa-siswi. Nah, ketika kita sudah menjadi lulusan SMP 134, paling tidak kita sudah punya pengalaman di luar yang luar biasa. Kita harus bisa berbagi sama mereka. Saya ingat ketika reuni bertajuk charity, saya menghadirkan Ustadz Cepot saat itu. Karena kalau saya berpikir cuma ikatan alumni, buat apa saya menghadirkan Ustadz Cepot, dan saat itu acara paginya adalah untuk siswa-siswi. Siswa-siswinya kumpul dulu tuh, ngedengerin ceramah Ustadz Cepot, almarhum. Setelah Ustadz Cepot selesai, siswa-siswi boleh pulang. Baru reuni akbarnya berjalan. Jadi saya pikir siswa-siswi harus merasakan. Yang keempat adalah umum. Umum ini yang saya sampaikan adalah kita ini jangan cuma sekedar bermanfaat buat cuma alma mater kita saja. Kita harus bisa bermanfaat juga buat orang-orang lain. Ketika ada musibah kita nggak tahu. Ketika dalam keadaan corona boleh dong 134 berbagi ketika sudah punya struktur. Supaya apa? Kita bisa bermanfaat. Jadi kita jalankan konsep itu dan kita secara struktur sudah terbagi, ya memang kita sadar pasti kita semua punya kesibukan. Kita sadar kita punya aktivitas lain yang di luar yang memang kita sama-sama punya kegiatan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ada waktu-waktu tertentu, pasti kita punya waktu-waktu tertentu yang sama-sama luang, akan ada itu. Nah, ketika kita sama-sama luang, kita manfaatkan momen itu, dan momen itu kita bisa misalnya berbagi. Waktu kita buat charity itu kalau nggak salah untuk Jogja, gempa di Jogja, dan kita mendapatkan santunan dapat santunan berapa juta gitu ya, dan kita berikan kepada ini gitu loh. Nah, ini yang saya pikir adalah manfaat ini ya saya sudah jalankan gitu ya. Maksudnya dengan reuni akbar itu saya sudah jalankan, gurunya mendapatkan alumninya mendapatkan manfaat dari perkumpulan itu, gurunya juga ikut merasakan manfaat dengan adanya perkumpulan itu, siswa-siswinya pun merasakan karena menghadirkan Ustadz Cepot saat itu dan mereka tanpa berbayar, dan mereka happy kehadiran Ustadz Cepot saat itu lagi booming di saat itu, dan juga charity-nya kita dapatkan, kita bisa berbagi buat orang banyak. Jadi simpelnya supaya gampang diingat yaitu dia SMP Negeri 134, sarana menjalin persaudaraan dengan konsep yang tadi sudah saya ceritakan.
Mungkin itu dulu kali. Sorry. Oke. Alhamdulillah kita juga udah sama-sama dengarkan ya, dan jabarkan. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan visi misi HAFIZ itu yang 1, 3, 4 tadi berdasarkan apa sih tadi, kayak misalnya kegiatan-kegiatan, penyebaran info, sekaligus siapa-siapa yang nanti bakal menerima manfaat dari Ikatan Alumni ini. Oke, sekarang Ane kasih kesempatan buat Bang Ade untuk menjabarkan visi misinya. Silakan Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah terdahulu, yang sudah kita sampaikan di dalam misi dan visi untuk balon ketua ini. Jadi teman-teman sekalian, bahwa saya hanya berpikir apa yang sudah disampaikan sama Mas Hafiz tentunya tetap mengarah ke arah situ juga, dengan tujuan yang sama, dengan tujuan yang berkeinginan bahwa kita ini adalah suatu wadah dari silaturahmi yang akan kita coba ngebentuk secara bersama-sama. Dan misinya ini bahwa kita semua hanya bisa terkoordinasi dengan baik. Artinya di saat-saat memang kita perlu bersama untuk menjalin silaturahmi ini, maka di sinilah adalah satu wadah yang menaungi seluruh alumni di sekolah kita ini yang nantinya akan menjadi alumni SMP 134. Siapa sih yang menjadi alumni dan anggotanya? Ya kita semua yang pernah sekolah di SMP 134 sehingga sampai dia lulus. Nah, kemudian yang mendasari saya berada di sini untuk sebagai balon menjadi balon Ikatan Alumni ini adalah bahwa hanya berpikir, ayo kita satukan semua misi kita. Dan ini adalah bukan organisasi yang akan kita bangun. Ini adalah komunitas. Komunitas kita yang peduli, yang mau ngebagi waktu, yang tadi Bang Hafiz, saya terus terang, apa yang Bang Hafiz sampaikan, itulah yang mungkin juga ada dalam pikiran saya yang sudah latih secara langsung tadi Bang Hafiz udah menyampaikan. Jadi ini kita hanya orang-orang yang peduli, yang mau ngeluangin waktu, yang mau diomelin orang, yang mau dikritik sama orang, dan yang mau kita semuanya pada akhirnya bekerja untuk semua orang dan menjadikan satu tujuan. Nah, berawal dari teman-teman, saya mendapat info, Bang Ade, Bang Ade mau gabung nggak? Gabung apa? Saya bilang, gabung apa? Gabung di ini. Oh ya? Oke, boleh-boleh aja saya bilang, gabung. Nah, kemudian timbullah bahwa kita timbullah bahwa kita mau untuk merintis. Ya udah, ayo saya semangati bersama dengan teman-teman di 85, kita coba buat semua koordinasi beberapa tahapan-tahapan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-7 dan ke-8 selama dari mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya kita saling berkoordinasi dengan tahapan-tahapan yang pada akhirnya dengan pertemuan ad hoc di PMI pada bulan apa saya udah lupa, akhirnya mengerucutlah menjadi panitia ad hoc yang akan membentuk ketua-ketua alumninya ini. Nah, dalam misi ini saya hanya mau mengajak seluruh alumni, seluruh teman-teman, abang-abang dan adik-adik, ayo kita lahirkan nih. Ya. Karena apa? Dari sejak sekolah ini kita berdiri,
kita belum punya ikatan alumni yang besar, yang sah, yang diakui. Jadi kalau memang nanti ini kita semua sepakat, jangan dipermasalahkan lagi. Jangan ada perbedaan lagi. Kenapa? Kalau teman-teman terus ada perbedaan terus dan terus-menerus mencari permasalahan-permasalahan ini, nggak akan terlahir ikatan alumni kita. Nggak akan terbentuk. Jadi bagi kita-kita yang akan peduli, ya, kita-kita yang peduli masalah kita mau ngebentuk alumni, mau ngejalanin kepengurusan alumni, pada akhirnya yang ada cuma berantem terus. Akhirnya silaturahmi kita nggak tercapai, ya, nggak terbentuk. Nah, inilah yang menjadi misi saya sampaikan pada saat saya membuat untuk mempromosikan ini. Ayo sama-sama kita punya satu tujuan. Kita lahirkan keinginan kita. Apalagi terus terang, ya, tadi awal saya sudah berbicara. Terima kasih kepada saudara Miko, ya. Terima kasih kepada saudara Miko yang sudah menginisiasi buat kita semua. Itu kita akui, kita jempolin. Terus terang, kita kasih jempol. Sampai saya pada saat memimpin teman-teman, memimpin adik-adik pada saat koordinasi, saya bilang jangan fokus dulu kepada saudara Miko. Tapi bagaimana kita fokus, ini terus bisa berkoordinasi dengan step by step yang udah kita atur. Tapi tetap bahwa saudara Miko kita akui adalah sebagai seorang yang menginisiasi untuk kita berkumpul menjadi, insya Allah menjadi keluarga yang besar. Nah, kalau memang ini nanti kitanya udah besar, tinggal kita menjaga. Yang menjaganya siapa? Yang menjaganya kita. Enggak orang lain, enggak alumni yang lain. Jadi kita jaga. Kita jaganya apa? Jangan terjadi ketersinggungan. Jangan jadi ada masalah kecil. Ya, kita besar-besarin. Akhirnya yang terjadi bahwa pada alumni di sekolah-sekolah yang udah ada, ini pecah, teman-teman. Ini pecah. Ya udah, kalau udah pecah, percuma. Kita udah rintis dari mulai nol sampai terus. Dan ini menurut saya satu proses yang sangat luar biasa. Teman-teman sudah menjalankan sampai kita ngebentuk ad hoc, kemudian sampai tahap-tahapan ini dengan susah payah, teman-teman semua memperhatikan dan ikut mensukseskan buat kita ini semua. Ini udah sangat yang luar biasa. Jadi jangan sampai kalau memang ini nanti sudah terbentuk silaturahmi ini kita jaga. Ayo. Dan tentunya nanti pada saat ini sudah terbentuk, banyak yang bisa kita perbuat. Banyak yang bisa kita jalanin sama-sama. Baik buat kita sesama alumni yang tadi, saya nggak perlu ngejabarin lagi, karena Bang Hafiz sudah ngejabarin. Terima kasih Bang Hafiz. Hampir sama itulah. Tujuannya memang kayak gitu. Tapi jangan dipermasalahkan hal-hal kecil menjadi suatu hal-hal yang besar nantinya. Itu yang mungkin bagi kita adalah ini bukan suatu hal-hal yang sifatnya adalah pada saat itu terjadi masalah, bahwa nanti orang-orang siapapun yang berdiri dalam kepengurusan, bisa aja gampang-gampang aja untuk melepas. Orang nggak ada punya tanggung jawab secara hukum kok. Kita hanya peduli aja kok. Kan sifatnya seperti itu. Jadi secara hukumnya kita nggak punya kekuatan. Jadi seandainya ada permasalahan yang sangat hebat, kemudian masalah kecil dibesar-besarkan, apalagi maaf, terjadinya grup ini terus kita berbicara politik, berbicara agama, berbicara lainnya, ini mohon maaf. Ini yang membuat nantinya kita bermasalah. Jadi itulah teman-teman. Ayo, kalau memang benar-benar kita lahirkan dari visi saya adalah kita jaga kedewasaannya. Kita perkuat terus silaturahminya. Kita kokohkan terus. Jadi jangan disia-siakan yang udah dirintis oleh teman-teman semua. Baik sebagai dari inisiatornya, kemudian kita yang mengkoordinasikan dari mulai step-step dari awal-awalnya dan seterusnya. Nah, untuk itu teman-teman, yuk silaturahminya kita kuatin. Kita sambung bersama-sama di sini menjadi ikatan alumni 134. Setelah itu nanti mungkin kita akan sama-sama menghadap siapapun nantinya, kita saling mendukung. Ya, kebetulan saya di sini ada dua, mau Bang Hafiz jadi ketua, kita dukung. Mau Bang Ade jadi ketua, kita dukung. Mau Fahri jadi ketua, kita dukung. Jadi jangan dipermasalahin. Ya, mau Bulala jadi ketua juga, kita dukung. Ya kan, kita oyo-oyo, kita semuanya. Jadi jangan, gue nggak mau, gue nggak gini. Nah, ini jangan. Jadi buat permasalahan kita ini yang akhirnya nanti kita akan pecah. Itu aja. Makasih.
Oke. Pak Ri. Ya, makasih Bang Ade. Jadi kalau misalnya Anda bisa simpulkan ya, kira-kira meskipun mungkin nanti ada detail-detailnya beda, tapi kurang lebih visi misi dari kedua kandidat ini sebenarnya supaya kita punya apa ya, ikatan gitu ya sesama alumni yang siapa tahu bisa digunakan, bisa di apa ya, bisa di kalau misalnya kita lagi susah gitu kan, jadi nggak cuma teman-teman kita doang yang seangkatan, tapi juga ini kan ikatan alumni itu kan juga kayak melingkupi semua angkatan yang udah pernah lulus dari 134. Nah, sekarang menarik juga sih sebenarnya bahasan tentang itu. Pertama tadi yang Bang Ade bilang tentang masalah gontok-gontokan dan lain-lain ya. Jadi aneh sebenarnya kayak mau follow up aja sih tadi pernyataan itu ya. Jadi kan sebenarnya nih ya, sebenarnya kan nggak semuanya gitu, nggak semuanya tahu atau bahkan setuju gitu dengan adanya ikatan alumni ini gitu. Ada yang nggak setuju, ada yang benar-benar lawan, ada juga yang masa bodoh gitu misalnya. Nah terus kan Bang Ade dan Bang Hafiz ini kan apalagi ya, itu kan cuma dari satu angkatan kan. Sementara kita itu kan kalau yang dibilang lulusan dari 134 itu ada yang dari tahun 80 sampai tahun 2020, itu 40 tahun jaraknya gitu. Nah, gimana mungkin strateginya ke depannya itu kan, sekarang kita ingin menyambung silaturahmi gitu, gimana caranya supaya kita nggak gontok-gontokan, plus juga nih, yang paling penting gimana caranya buat reach out seluruh alumni-alumni, apalagi kan yang di luar angkatan masing-masing gitu. Gimana caranya itu? Mungkin dari Bang Ade dulu kali ya. Silakan Bang Ade. Sorry Pak Ri, agak diulang sedikit Pak Ri. Tadi saya agak sedikit keluar soalnya ini. Gimana Ri tadi? Iya, jadi kan kita kan fokusnya itu kan sebenarnya nanti ketika visi misinya kalau yang Anda bisa simpulkan adalah ingin mencoba sebisa mungkin ikatan alumni ini digunakan oleh ke semua alumni ya, supaya bermanfaat lah. Dengan cara ya komunitas itu kan bisa saling berbagi dan lain-lain gitu. Kan kalau misalnya Bang Ade, Bang Hafiz mungkin kenalnya cuma sama angkatannya masing-masing aja, terus terang Anda juga cuma dekat-dekatnya cuma sama angkatan 99 doang gitu. Nah, kira-kira strateginya gimana sih buat ngerangkul sebanyak mungkin orang-orang gitu yang belum kenal atau bahkan yang tadinya mungkin nggak terlalu setuju dengan adanya ikatan alumni ini? Cukup jelas Bang Ade? Oke, kalau saya sih cukup. Cuman nih wifi-nya agak sedikit ngedet nih. Iya, kalau saya sih bagaimana merangkulnya buat teman-teman alumni, memang menyatukan hati itu susah. Ya, artinya pada saat ini kita berbagai variasi orang dan karakter orang. Ya, kita banyak banget. Apalagi yang saya dengar database kita itu sudah 1.100 sekian orang yang masuk, yang sudah terdetek menjadi ikatan alumni di 134 ini. Nah, bagaimana strateginya? Bagaimana strategi yang akan kita buat? Ya, tentunya bahwa kita nantinya kan ada pengurus, ada kepengurusan yang akan kita bentuk dalam suatu kepengurusan alumni ini. Nah, tentunya kita mengkondisikan dengan teman-teman yang kita anggap sebagai leader-leader di angkatan masing-masing, kita ajak mereka, kemudian kita adakan suatu event. Artinya event-eventnya dengan yang paling sederhana lah, dengan yang paling sederhana, bahwa event ini yang akan juga nanti kita coba merangkul mereka semuanya, ya, merangkul mereka semua. Nah, tentunya strategi ini tidak sebentar atau tidak secepat apa yang sekarang ini dengan angkatan kita. Bahwa strategi ini tentunya perlu kita perhitungkan dengan teman-teman pengurus, ya, dengan teman-teman pengurus nantinya. Ya, yang pasti kita semua kita rangkul, ya, kita rangkul mereka untuk bergabung dengan kita, ya, dengan bergabung dengan kita, kemudian mereka kita ajak untuk bersama dengan mereka. Silakan mereka menjadi satu bersama dengan kita, karena memang kita ini membentuk keluarga.
Walaupun nanti ada suatu perbedaan-perbedaan, tentunya perbedaan ini jangan kita pertajam. Ya, itu yang paling penting. Saya kalau perbedaan-perbedaan ini dipertajam, saya hanya berpikir, ya saya hanya berpikir, jangan sampai ini terlalu dipertajam, karena teman-teman yang di sini adalah yang duduk yang nantinya menjadi pengurus alumninya ini adalah cuma kita yang peduli dan yang mau mengeluangkan waktu, dan kita semua yang mau meluangkan waktunya. Itu aja. Jadi jangan sampai ibaratnya kita juga dimaki-maki, kita di ini, tapi ayo kita merangkul dan kita mengajak, kita bersama-sama. Tentunya strategi itulah tadi yang saya bilang. Dengan suatu nanti kita rumuskan secara bersama dengan teman-teman pengurus. Ya, itu yang lebih mudah. Dengan caranya bagaimana? Nanti kesepakatan dari teman-teman. Mungkin ya dengan media, mungkin dengan cara-cara ya kita mengadakan suatu kegiatan dan lain-lainnya. Yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya cuma satu. Dari mulai dicetuskan ide ini kopdar, kopi darat. Ya, sebenarnya cuma satu itu. Yang paling event akbar kita yang kita bisa bertemu semuanya nantinya. Ya. Dari mulai kita kopdarnya, yuk kita kopdar, ayo. Ternyata persiapannya tidak diperhitungkan. Mau kita ini lagi, ternyata juga kurang diperhitungkan lagi. Akhirnya kita terbentuklah seperti ini. Jadi itu aja kalau masalah strategi ya nanti kita tunggu aja. Kalau memang kepengurusannya kita punya trik yang harus kita buat, tentunya yang lebih baik lagi untuk merangkul semua teman-teman alumni, baik yang masih berada di luar lingkaran alumni kita semua di sini. Itu aja Pak Hari. Terima kasih. Oke, Bang, mantap. Oke deh, sekarang giliran Bang Hafiz mungkin buat ngasih tahu gimana nih kita menghadapi ataupun menyiapkan supaya sebisa mungkin kita bisa merangkul banyak orang. Silakan, Bang. Ya, pastinya yang namanya aktivitas kita, ya pasti orang ada yang like and dislike udah biasa. Dan kita tidak bisa memaksakan orang untuk satu visi dengan kita. Itu susah. Dan tentunya tadi apa yang disampaikan Bang Ade benar. Karena setiap satu angkatan, nggak semuanya benci. Pasti ada satu orang atau beberapa orang yang suka dengan ikatan alumni. Kita ambil yang sukanya dulu. Jangan paksa orang yang tidak suka untuk mau langsung bergabung dengan. Simpelnya ketika alumni angkatan 99 ada Bang Ai di sini, dan yang lain masih misalnya belum setuju gitu, fine, ada yang penting ada Bang Ai. Kemudian dari semua angkatan yang lain ada yang suka cuma 5 orang, yang 5 itu aja kita ajak. Yang lain belum, nggak apa-apa, santai. Toh nanti benar kata Bang Ai, setelah struktur ada dan kemudian kita bekerja dengan sekemampuan kita dan akhirnya kita bisa memberikan manfaat dengan adanya ikatan alumni, mau tidak mau mereka nanti akan dapatkan informasi dari orang-orang yang suka. Simple loh, kemarin kita bikin ini loh. Oh iya, oh ini, oh tadinya dia apa sih ya? Tapi bener loh, kemarin ada yang sakit. Tapi kemarin dibawain begini-begini. Akhirnya apa? Mereka akan kebuka sendiri. Perkara sudah diberikan informasi baik, dia masih nggak mau, silakan. Karena buat kita hanya merangkul buat orang-orang yang sependapat, satu visi dengan kita. Kalau sudah tidak, wah dia ngotot lain sebagainya, sudah. Kita cuma bekerja saja. Kan dengan adanya ikatan alumni ini, kita berpikir untuk bisa bagaimana memberikan manfaat. Ketika kita sudah berupaya memberikan manfaat, nanti ini akan menyebar dengan sendiri kok. Suatu saat akan menyebar dengan sendiri. Atau dengan adanya ini aja sudah tersebar dengan sendirinya. Apalagi kalau sudah ada kinerjanya. Kalau misalnya kita buat reuni akbar, yang suka-suka aja dulu. Nggak apa-apa, yang nggak suka mangga gitu, silakan. Kita nggak memaksa. Tapi suatu saat ketika kita ikatan alumni, kita buat reuni, kemudian besoknya kita ada agenda, kita berbagi, kita donasi, kita memberikan orang kepada yang musibah. Ternyata gini, dengan sekemampuan kita ya, struktur, karena kita paham dengan kondisi masing-masing. Tapi ketika kita sudah bisa memberikan manfaat, biar mereka yang tergugah sendiri dengan aktivitas kita. Pasti suatu saat mereka akan tergugah. Itu aja sih. Halo? Halo. Hilang? Yuk. Yuk. Kok hilang suaranya nih? Iya. Oke. Bang Ai hilang suaranya Bang Ai.
Bang Ai, Bang Ai. Sorry lupa tadi unmute. Oke. Iya, makasih Bang Aduh, Hafiz, Bang Ade juga. Cuman gue jawabannya. berdua pizza aja lu ngomong. Iya, soalnya emang kenyataannya begitu sih, Bang. Mungkin Bang Hafiz juga belum begitu ngerti juga. Bang Ade pasti udah tahu ya, maksudnya nggak semua orang gitu setuju atau Oh mendukung iya, dengan pergerakan kita gitu. Meskipun sebenarnya pasti itu kan. kalau Betul. dari kita sendiri sih ya nggak ada niat jelek juga. Maksudnya ini semua ikhlas lillahi ta'ala ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat semua orang, terutama teman-teman kita alumni 134. Ya, mudah-mudahan aja semuanya bisa dibukakan pintu hatinya gitu Kan buat gimana Bang? tadi gue bilang Iya, tadi gue bilang menyatukan cinta itu mudah. iya Bang. Karena untuk gue cinta sama lu disuka udah gampang, tapi menyatukan gue hati lu sama hati gue susah Iya. itu. Ngomong-ngomong dulu pas SMP ada gebetan ulala kan? ya. Tuh rahasia tuh aduh. Ada yang lewat di belakangnya. Jangan ngomongin sekarang deh. Jangan enggak, gue tanya tuh sama angkatan gue orang alim tuh kayak Hafiz sama ya Fitz. Iya, mantap. Ngaco ah. Iya. Masalah gebet-gebetan itu ntar aja kita ngomong ya. Sebenarnya Ane pengen ngasih langsung sih ke orang-orang dari semua yang datang sekarang ini. Siapa tahu mereka punya pertanyaan kan. Tapi mungkin Ane pengen tanya satu aja. Mungkin bisa dijawab cepet kali ya. Gimana sih gambaran kan dari semua ikatan alumni ini sebenarnya Ane yakin nih. Hampir semua orang kayak mengharapkan dengan ada ikatan alumni ini kita bakal punya reuni akbar yang bisa ngumpulin banyak angkatan. Nah, kira-kira gambaran reuni itu kira-kira misalnya kapan, sebesar apa, ataupun di mana. Mungkin ya ini nggak mesti detail-detail banget, tapi at least punya gambarannya seperti apa supaya orang-orang bisa tahu gitu. Kira-kira reuni kita tuh bakal seperti apa. Cepet aja, Pak ya. Bang Ade mungkin duluan. Sorry, tadi siapa? Bang Hafiz duluan, sorry. 2010 kita pernah buat. Itu belum ada WA, belum ada Instagram. Dan yang paling mudah mencari pertemanan itu saat ini adalah di Instagram. Karena di Instagram kita klik nama, itu akan keluar teman-teman kita. Kalau memang namanya sesuai ya. Terkadang ya kalau dia nggak keluar nama mungkin bisa jadi dia namanya lain. Itu memang agak sulit. Dan kemudian makanya saya berpikir ketika nanti memang akhirnya terrealisasi siapapun dia yang mimpin. Karena saya lihat Bang Ade juga luar biasa dengan pengalaman ajib gitu ya. Dan saya coba berpikir dalam 1 bulan ketika sudah kita terus mengumpulkan data semaksimal mungkin. Karena yang kita butuhkan database semaksimal mungkin. Karena kita sudah punya perangkatan nanti yang aktif ya. Misalnya kita bisa kasih mereka percaya. Kemudian 3 bulan berikutnya adalah saya berpikir cuma membuat harus ada ADART biar jelas. Kita mau arahnya kemana supaya yang simple tapi harus ada gitu supaya patokan buat kedepannya. Dan kemudian 4 bulan selanjutnya adalah mempersiapkan reuni akbar. Jadi saya berpikir 134 lagi. 1 bulan pertama ya terus aja ngumpulin. Kemudian 3 bulan berikut kita mikir 3 bulan karena kita nggak mungkin ngejar waktu karena waktu kita juga terbatas. Dari spare waktu 3 bulan inilah kita bisanya di bulan keberapa kita buat ADART kumpul hanya sebatas struktur. Nanti kita tentukan bla 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 bla. Setelah itu baru kita tentukan 4 bulan berikut untuk bikin reuni akbar. Tapi tetap melihat prokes saat ini karena kita terkendala dengan COVID-19 seperti itu. Jadi reuni akbar pastinya saya yakin akan jauh lebih besar. Kenapa? 2010 kita pernah lakukan itu dengan media yang sangat terbatas, hanya sebatas SMS ya. 2010 belum ada Instagram dan seingat saya belum ada WA. Baru BB ya, kalau nggak salah ya. Pertemanan via BB dan Facebook. BB. Dan itu kita masih akhirnya terrealisasi gitu dengan lumayan juga alumninya banyak juga yang hadir saat itu. Jadi saya yakin dengan adanya ikatan alumni ini apalagi sekarang sudah dengan adanya seperti ini dan kemudian kita juga masing-masing sudah punya sosmed masing-masing kita bisa share ini secara baik dan mudah-mudahan saya yakin akan jauh lebih besar dan lebih bisa menginformasikan. Dengan adanya reuni akbar adalah tujuannya menginformasikan kepada seluruh alumni kita ini punya ikatan alumni. Itu aja. Oke. Sip.
Makasih Bang Hafiz. Jadi kalau menurut Bang Hafiz, jadi kita bakal coba ngumpulin data-data ya sebisa mungkin, sebanyak mungkin, supaya nanti bisa diinfokan ketika ada reuni akbar ya. Sip. Kalau gitu sekarang giliran Bang Ade buat ngasih pandangannya tentang reuni kita nanti. Baik teman-teman sekalian, dengan nanti insya Allah terbentuknya wadah dari Ikatan Alumni ini, yang perlu dipikirkan adalah bukan hanya terfokus bagaimana kita mau reuni akbar yang wah, meriah, dan seterusnya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah, ayo teman-teman ikut gabung dulu bersama dengan kita menjadi suatu alumni dan mau melahirkan ini dengan kebaikan. Ya, mau melahirkan ini dengan kebaikan, dengan kebersamaan dan silaturahmi yang harus kita dukung secara penuh. Ya. Nah, kalau kita berbicara dari sudut reuninya, sekarang sudah cukup mudah. Kenapa? Hafiz di tahun 2010 dengan teknologi yang masih bisa dikatakan masih terbelakang, dengan jadulnya, dengan teknologinya, dengan BB dan seterusnya, bisa melaksanakan reuni dengan jumlah cukup lumayan. Kemudian saya sendiri di angkatan 85 pada saat saya mengadakan reuni hanya kekurangan 85, angkatan 85 dari 200 sekian yang hadir, yang tidak hadir paling sekitar antara 10 sampai 15 orang. Kenapa? Karena dengan media dan dukungan yang cukup baik. Apalagi sekarang. Ya, apalagi sekarang media kita udah cukup banyak, jangkauannya sudah cukup luas. Bahkan teman-teman kita yang berada dari seluruh Indonesia dan dari luar mungkin bisa mendengar dan bahkan sekarang udah bisa melihat kita nih. Kita lagi talk show seperti ini sekarang. Nah, jadi pada saat kita nanti merencanakan suatu reuni yang akbar untuk kita, tentunya media ini yang akan kita manfaatkan dengan peranan yang sangat penting. Kemudian jangan hanya cuman kita merencanakan tetapi tidak ada suatu konsep yang matang. Apalagi perencanaan reuni ini ada reuni yang besar yang melibatkan banyak orang. Kemudian banyak tanggapan dan pandangan. Ya, pada saat kita mengundang mereka banyak tanggapan dan pandangan. Nah, kita berharap nanti rencana ini tentunya kita buat suatu proses yang matang. Kalau Bang Hafid tadi bilang 4 bulan, kalau saya nggak berani 4 bulan. Terus terang, saya nggak berani 4 bulan untuk melaksanakan reuni yang akbar. Walaupun medianya mendukung. Kalau memang kita mau melibatkan dari seluruh angkatannya. Ya. Kalau kita mau melibatkan dari seluruh angkatan. Tapi kalau cuman kita hanya bertahap, hanya satu angkatan, 2 angkatan, saya berani untuk 4 bulanan. Sama seperti yang kita rencanakan pada saat angkatan saya 85. Saya merencanakan hanya 3 sampai 4 bulan. Alhamdulillah, semua guru-guru senior kita, kami undang sebanyak 40 guru-guru. Yang senior-senior ya, waktu itu yang mereka masih pada, ya ada yang sekarang sudah pulang ke rahmatullah dan lain-lainnya. Kita undang. Ya, dengan perencanaan 4 bulan, kita terus secara dengan teman-teman seangkatan. Nah, ini alhamdulillah berjalan dengan sukses. Kemudian gimana untuk seterusnya kalau perencanaan sudah kita siapkan untuk reuni yang sangat besar ini adalah dukungan. Dukungan yang harus kita buat. Nah, tadi Bang Hafid sudah mengatakan adanya anggaran dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setuju Bang Hafid? Ya, setuju. Nanti bila siapapun yang akan ini terbentuk, kita rencanakan anggaran itu. Makanya tadi saya bilang bahwa kita ini bukan organisasi. Kalau yang namanya kita organisasi, kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur semua peraturan-peraturan di situ, mulai dari reuni kita mau rencanakan secara rutinitas berapa tahun sekali. Ada wacana kemarin bahwa reuni kita akan adakan 3 tahun sekali dan seterusnya. Nah, paling tidak kalau nanti sudah terbentuknya adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan dukungan ini, kita akan jelas ya, termasuk bagaimana sistem dalam pergantian kita sebagai pengurus. Di situ sudah diatur semuanya. Nah, jadi menurut saya
kita tidak hanya sebatas untuk bereuni, tapi ayo dari yang tadi sudah kita jabarkan, dari yang saya sudah jabarkan, dari Bang Hafiz yang sudah jabarkan, bahwa ikatan alumni ini nanti banyak manfaatnya yang kita bisa keluarkan. Ya, tapi memang intinya yang paling kita tunggu-tunggu secara akbar adalah reuni akbar. Ya, kita bertemu lagi. Kita bereuni situ satu sama lainnya. Tentunya teman-teman mohon dukungan dari seluruhnya bila nanti kita merencanakan semuanya ini untuk kita bertemu dalam satu event reuni akbar. Makasih Bang Hafiz. Yo, Oke, Bang Ai, boleh dipotong sambung sedikit. Tadi boleh, silakan Bang maksudnya Hafiz. 4 bulan itu bukan setelah jadi langsung berpikir 4 bulan jadi. Kita buat reuni akbar. Jadi maksudnya saya dengan konsep 134, 1 bulan pertama tetap kita berupaya mengumpulkan database. Kemudian untuk setelah 1 bulan, 3 bulan berikutnya, 3 bulan berarti kita memikirkan bagaimana membuat ADART. Karena nggak mungkin setelah kita kumpul database, kita wajib di bulan kedua ini tidak, tapi ada kesempatan 3 bulan untuk memikirkan ADART. Jadi bukan yang kita seminggu, wah nggak bisa kita orang pekerja, kita sibuk. Tapi dalam 3 bulan masa sih tidak bisa 1 hari diluangkan untuk membuat ADART kumpul. Nah kemudian setelah ADART 3 bulan ini berlalu, nah baru memikirkan 4 bulan. Jadi kalau dipikir agendanya ada kisaran di 8 bulan, baru memikirkan itu, konsep itu. Itu pun tetap melihat keadaan saat ini. Itu aja. Lihat sikon ya. Okay. Lihat sikon. Iya, benar sih, benar. Maksudnya emang kita juga masih mempertimbangkan juga ya situasi kondisi sekarang. Bang Ade juga mungkin lebih ngerti juga ya secara kerjanya di PMI juga. Jadi pastiin aja nanti ketika reuni itu kita di sana itu cuma seneng-seneng gitu, nggak cuma mikirin, nggak mikirin wah ntar kalau datang ntar malah takutnya kena COVID lagi kan, malah nggak enak juga kan, jadi nggak plong gitu buat nikmatin reuniannya. Oke deh. Kayaknya cukup ya. Maksudnya aneh sebenarnya dari tadi mencoba tanya-tanya supaya orang-orang bisa kenal. Ya insya Allah bisa ini ya, mudah-mudahan bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman gitu kan. Yang pengen tahu siapa sih Bang Ade dan Bang Hafiz ini, mulai dari ketika SMP-nya dulu sampai sekarang dan mungkin ke depannya visi misi seperti apa. Tapi kan tentu aja aneh nggak bisa mewakili semua orang. Jadi sekarang aneh mau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau untuk tanya langsung nih ke kedua calon ketua kita, tempat dan waktunya dipersilakan aja, silakan. Jadi Ane sekarang bakal bisa ini ya, kalau misalnya mau tanya silakan unmute. Udah diperbolehkan sekarang. Ada yang mau tanya-tanya? Aku ya. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ade, Bang Hafiz. Ya. Dua-duanya punya visi misi yang alhamdulillah bagus ya. Jadi kan pasti sebenarnya tujuan utamanya adalah silaturahmi, walaupun dengan adanya pro dan kontra untuk membuat sebuah ikatan alumni ya, itu pasti banyak banget pro dan kontranya gitu. Tapi yakin sih sebuah niat itu kalau emang baik pasti jalannya pasti baik. Nah, halo, putus-putus Miss. Yang pertanyaan yang aku mau tanyakan adalah apa? Sorry, mau nanya. Halo. Ya, halo. Putus-putus. Halo. Ya. Nah, ini lancar nih, bagus. Halo. Oke. Mau ini apakah dengan nanti pada kedepannya kita bisa menjadi sebuah yayasan atau tidak gitu, karena kalau memang ikatan alumni ini akan lancar walaupun mungkin nanti pada jalannya adalah pro dan kontra gitu ya, tapi dengan adanya AAD dan ART apakah kita nanti bisa menjadi sebuah yayasan? Karena kalau ingin mencangkum semuanya, misalkan kita membantu terutama guru-guru kita ya yang misalnya udah sepuh gitu, mungkin ada yayasannya buat mereka atau bagaimana? Untuk Bang Ade silakan, untuk Bang Hafiz silakan. Terima kasih. Ya, saya dulu deh, Bang. Ya, Bang Ade, mangga. Sorry. Ya, silakan Bang Ade. Jadi, makasih
Miss Lala ya, dengan pertanyaan bagaimanakah ke depannya, apakah kita bisa membentuk suatu yayasan. Cakep banget tuh. Memang itu satu nantinya yang mungkin kalau memang tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini bisa kita mengarah ke sana dengan jangkauan yang lebih luas lagi, dengan bergerakan yang lebih sangat legal dan betul-betul ini yang nanti kita bisa harapkan. Sekali lagi bahwa ikatan alumni ini tidak menutup kemungkinan, walaupun nantinya di dalamnya ini ada yang pro dan kontra. Tentunya nanti kita kemas kembali, kita kemas dengan suatu perencanaan yang lebih matang dengan memperhitungkan positif dan negatifnya, kemudian lebih manfaat dan tidaknya dan seterusnya. Tapi memang itu mungkin nanti lambat laun akan menuju ke yayasan dan hal-hal yang lain yang sifatnya juga akan lebih besar, misalnya nih, ya. Tapi boleh-boleh aja, sah-sah aja, selama kepentingan itu adalah kepentingan untuk alumni, tidak untuk kepentingan pribadi, tidak kepentingan untuk sepihak, tidak kepentingan untuk sekelompok. Kalau itu memang kepentingan adalah mensejahterakan dan membantu untuk perkembangan alumni ya dan lain-lainnya, kita oke-oke aja, kita akan coba merencanakan sesuatu hal itu lebih matang lagi. Itu aja, Miss. Makasih. Oke, Ya. makasih Bang Ade. Nah, Bang Hafiz? Ya, pastinya kita akan mengarah ke sana. Karena itu penting. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah donasi, kemudian angkatan-angkatan yang merasa memiliki dan mampu, ketika dia ingin mendonasikan apa yang dia punya, dia akan merasa lebih yakin, gitu loh. Ya. Kenapa? Karena legalitasnya gitu. Kalau cuma sekedar organisasi seperti ini, kemudian komunitas ya belum sampai organisasi, benar kata Bang Adel, kemudian sekedar komunitas ikatan alumni, kemudian tidak ada legalitasnya. Lalu ketika ada orang mau mendonasikan uang, ya ketika kita ingin memberikan manfaat, mempunyai sebuah proyek, mempunyai sebuah hal yang ingin kita berikan manfaat buat orang banyak, kemudian ada orang yang ingin mendonasikan angkatan kita, kemudian legalitasnya nggak kuat secara hukum. Lalu mereka nggak yakin mau ngasih banyak, nggak yakin gitu loh. Tapi dengan ini legalitas yakin, di mana nanti akan ada tanda tangan beberapa orang yang jelas ini adalah secara struktur dan lain sebagainya. Nanti itu akan lebih mantap ketika dia mau nyumbang tadinya kecil jadi gede. Kenapa? Gue yakin. Siapa tahu ke depan juga bisa membangun apalah buat nggak menutup kemungkinan. Boleh dong kita bervisi, boleh dong kita punya niat baik ke depan seperti apa. Seperti itu. Ya mudah-mudahan yakin insya Allah mudah-mudahan ini bisa makin berkembang dan makin baik untuk seterusnya. Itu aja, Miss. Oke. Sip, mantap ya dari kedua-duanya. Jadi semuanya bakal bilang ada kemungkinan bakal ke sana kalau misalnya dibutuhkan ya. Nah, terus sekarang mungkin Ane mau ngasih kesempatan buat, tadi kebetulan ada yang jawab di chat ya, ketika ditanya ada yang mau nanya apa enggak. Ini kebetulan ada Om Bram dari Angkatan 88. Om Bram ini lumayan aktif juga sebenarnya, dan sebenarnya udah bantu-bantu kita banyak juga. Silakan Om Bram, kalau misalnya ada yang tanyakan. Assalamualaikum untuk para Halo, Om Bram. teman-teman semuanya di sini, semua ya. Insyaallah. Tadi pertanyaan saya sih udah diwakili barusan. Saya sedikit aja nih buat para kandidat. Seru sih, bagus gitu ya. Jadi sama kandidat saling mensupport apa yang disampaikan. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada perlawanan, jadi ya saling support, bagus tuh. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga kita teman-teman semuanya juga begitu semua. Nah kemudian satu aja saya sih, ini kan masih dalam proses perkenalan. Nggak apa-apa Bang, itu Ane coba ini aja, coba supaya pakai video kalau misalnya mau kasih. Jadi lupa itu apa tadi. Jadi satu aja. Sorry. Bahasan yang tadi udah disampaikan sama Pak Lala ya. Pertanyaannya itu bagus banget. Kedepannya jawabannya juga para kandidat bagus.
bagus. Nah, cuman untuk ke depan saya berharap semuanya bisa kerjasama, terus kita bisa sama-sama melakukan ini dengan niat yang tulus, ya, dengan niat yang ikhlas. Amin, amin. Ini semua. Nah, untuk saya fokus untuk ini aja pemilihan ya. Jadi kalau yang kedepannya belum saya pikirin lebih banyak lagi. Khusus untuk pemilihan ini para kandidat apa sudah istilahnya tuh kalau sekarang tuh ada tim sukses gitu ya untuk mendapatkan suara daripada sebelumnya. Itu aja sih. Jadi kita bisa. Itu makasih Bang Ade, Bang Hafiz, Bang sama-sama Mas Bram. Ya, karena tadi mulainya Bang Ade duluan yang jawab ya, sekarang Bang Hafiz duluan yang jawab. Jadi adalah sebenarnya bakal calon ketua ini punya tim ini gak sih? Tim sukses ya tadi Bang Om Bram. Ditanya ada tim sukses nggak buat bantu untuk mendulang suara lah kata Om Bram. Ya silakan. Iya. Saya ya, oke baik. Tentunya ya satu angkatan saya berterima kasih mereka semua support dan dukung gitu. Apalagi Miss Lala nih dan yang aktif sekali, malah boleh dibilang penasehat saya. Nah, sebetulnya pada prinsipnya kita juga tidak terlalu ini ya. Beda mungkin ketika kita mencalonkan jadi dewan. Beda mungkin ketika kita mencalonkan untuk menjadi lain sebagainya. Yang memang di situ ada sesuatu yang kita kejar banget gitu. Mungkin secara materi gitu. Mau tidak mau kan kita berjuang mati-matian, kita keluar duit pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena nanti akan dapat nilai, akan dapat sesuatu dari itu. Yang maksudnya materi ya, lebih ke materi. Kalau di sini kan enggak. Di sini hanya kita membuat komunitas ini, membuat ikatan alumni ini hanya untuk berpikir bagaimana kita bisa menyatukan, bersilaturahmi dengan wadah. Jadi ya kita berpikir siapapun nanti yang akan terpilih pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat ini menjadi maksimal seperti itu, silaturahmi ini menjadi lebih baik. Jadi ya secara teman-teman pasti support untuk men-share, menginformasikan dukungan seperti itu. Tapi itu tidak ada perintah dan tidak ada pembentukan secara tim khusus yang memang wah ini kita buat tidak. Berjalan begitu saja dan tentunya mereka teman-teman mobil khusus satu angkatan karena memang kan yang tahu adalah yang satu angkatan. Kemudian mereka lah yang men-share dan menginformasikan seperti itu aja mungkin. Oke. Jadi Bang Hafiz dan Bang Ade ini sebenarnya juga meskipun nggak ada timnya, nggak ada tim suksesnya ya, tapi ketika pendaftaran aja itu dari panitia ad hoc kan kita meminta ada sekitar minimal 20 orang dukungan lah dari semua dari angkatan-angkatannya, terserah mau angkatan sama atau enggak gitu. Jadi sebenarnya semuanya di sini pasti punya tim sukses meskipun resmi atau enggak sih. Kalau Bang Ade gimana Bang pendapatnya? Tim suksesnya ada gak nih? Yang yel-yel gitu, Bang Ade gitu. Baik itu. Ada yel-yel supaya untuk mengingatkan para kandidat ini mereka punya ya mungkin Bang Ade udah nyiapin kali itu. Mas Bram, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimanakah ada tim ses buat kita di sini yang sebagai balon? Sebenarnya saya hampir sama dengan Hafiz, apa yang telah disampaikan sama Hafiz ya. Tim sukses kita ini nggak jauh dari teman-teman angkatan. Ya, dari teman-teman angkatan yang membantu kita, yang mendorong kita untuk duduk di sini. Ya, teman-teman angkatan kita.
Jadi pada saat teman-teman angkatan ini bilang, ayo wakililah angkatan kita nih dan teman-teman yang lain. Ya udahlah. Nah, itu yang pertama dari teman-teman angkatan, terima kasih yang sudah mensupport saya dan teman-teman yang lain ya untuk berada di lingkaran balon-balon ini. Nah, kemudian secara khusus Om Bram, kita memang nggak punya tim ses. Ya, karena apa? Dengan berbagai pertimbangan. Dengan berbagai pertimbangan, di samping ini adalah suatu niat hanya berkeinginan dan kita peduli untuk membentuk ini reuni, ikatan alumni kita. Kita tidak punya tujuan secara material, kita tidak punya tujuan secara karir, ya, tetapi kita hanya punya tujuan satu, silaturahmi kita bisa terjalin dalam satu ikatan kita ini di alumni sekolah kita ini. Nah, kenapa saya sendiri tidak untuk mengajak teman-teman secara khusus, terutama teman-teman angkatan saya sebagai tim ses. Ini kesibukan yang sangat luar biasa dari masing teman-teman. Ya, dari masing teman-teman, kesibukan yang sangat luar biasa, artinya mereka punya pekerjaan masing-masing, punya aktivitas masing-masing. Jadi, untuk menentukan dalam satu waktu, ini tentunya perlu kita pertimbangkan, ya, perlu kita pertimbangkan. Karena tadi bahwa kita di sini bukan mengejar materialnya, bukan mengejar harus gue balik modalnya, kemudian bukan mengejar karirnya harus kayak gimana, tapi kita hanya berpikir teman-teman mendukung, kemudian teman-teman menginformasikan, ayo, kalau memang ini kita bisa bekerja sama sebaik-baiknya. Jadi gitu Om Bram, ya, bukan yang nggak membentuk tim ses, ya, sampai teman-teman sendiri juga yang berada terutama dalam angkatan di saya, mereka terus sampai mereka udah menyiapkan. Sebenarnya nih Dek, gue udah nyiapin buat lu nih Dek, yang namanya tadi Om Bram yang lu bilang kita nih bikin yel-yel, udah gue siapin yel-yel buat lu, udah gue siapin kayak gini-gini, tapi aduh karena gue kondisinya kayak begini, gue jadi belum sempet. Ya iyalah, emang nggak ada waktu buat kita kumpul-kumpul seperti itu. Tapi udahlah, ikutilah aja apa suasana yang mengalir, kondisi yang mengalir kita ikuti, terutama yang ada dalam kepanitan ad hoc ini. Makasih itu. Ya, tadinya juga Fahri, saya pengen kalau ada tim sukses gitu bikinin kaos satu-satu gitu kan, terus bikin baleho. Ini sebetulnya apa ya? Iya, ya sebenarnya sih buat seru-seruan aja, biar supaya nggak satu pihak aja kan. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa bantu-bantu buat marketingin juga. Nah, ngomong-ngomong tentang ini ya, ngomong-ngomong tentang dukungan-dukungan nih. Sebenarnya mungkin di sini ketika Ane coba nanya-nanya ke Bang Hafiz, Bang Ade, Ane yakin sih dua orang depan kita ini adalah orang yang luar biasa lah gitu sebenarnya. Meskipun tadi sebenarnya udah ada yang diomongin dan lain-lain, tapi sebenarnya mungkin ada hal-hal yang sebenarnya nggak dikasih tahu kita gitu, karena ngerasa nggak enak ntar takutnya ria atau gimana gitu kan. Tapi kan kita butuh juga nih kenal orang-orang ini siapa sih dari kacamata orang-orang yang udah kenal sama Bang Ade atau Bang Hafiz gitu. Mungkin ada orang, maksudnya Ane sendiri kan terus terang karena beda angkatan jadi baru kenal. Tapi Ane berharap sih kalau misalnya sekarang nih, ini sekarang bukan pertanyaan sih, tapi Ane pengen ya ada orang lain selain Bang Ade dan Bang Hafiz yang bisa kasih, mungkin bisa dibilang testimonial lah, dari udah semenjak lama kenal ini sebenarnya kayak misalnya pribadinya apa, dan juga kayak misalnya apa aja sih yang sebenarnya udah lakuin dan kayaknya keren banget nih, kayaknya pas banget orang ini buat jadi ketua ikatan alumni. Mungkin kalau Ane buka mungkin agak susah kali ya, mungkin Ane tanya langsung deh ke Bang Ade, mungkin mau nunjuk satu orang gitu yang bisa kasih testimonial. Yang paling kenal deh, paling dekat sama Bang Ade. Saya serahkan sama teman-teman angkatan yang mungkin ada di sini atau teman-teman yang lain, tapi yang paling mungkin kenal karena yang tadi Adi bilang, silakan yang mau menyampaikan bagaimana Adi Orba, silakan aja. Saya nggak harus menunjuk lah. Oke. Siapa nih? Angkatan 85 boleh, yang lain juga apa-apa. Kalau misalnya ngerasa ada sesuatu yang pengen diomongin yang bagus-bagus ya, terutama tentang Bang Ade. Nah, siapa yang mau? Yang jelek-jelek juga nggak apa-apa. Ya, aib mah jangan dibuka di sini, Bang.
Oke, Biar siapa? aja sekalian. Nah, Ana tuh. Ana ya. Ana, silakan Ana. Dia ketawa, dia ketawa melulu. Aduh. Boleh. Aduh, Riri, dia lagi ngomong, gue ngumpet dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selama Ana satu kelas gitu ya, sama adik Orba, terus terang dari kekeluargaan sampai pertemanan sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah gitu kan. Dari pramuka dulu emang pokoknya ikutlah gitu semua kegiatan apaan tentang pertemanan. Oke. Dia ngerangkul terus ya keluarganya juga enak gitu, semua anak keluarganya anak kenal gitu kan, jadi nggak ada masalah gitu, pokoknya intinya fine aja lah, gue dukung. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain Pari. Boleh. Sebentar banget tuh. Habis sudah sebentar. Ada lagi kan? Iya, sebentar banget nah. Yang lain coba. 85. Ada lagi yang lain? 85 siapa nih? Kana kan. Terus tadi siapa lagi tuh? Kana nih emang kebetulan yang dukung Bang Ade juga buat pendaftaran juga sih. Si EL ada yang dorong kalau nggak salah. KL boleh? Jangan didorong-dorong. Tadi siapa lagi ya? Kayaknya nggak ada yang masuk di 85. Dulu gimana karena waktu Bang Ade ngadain reunian tuh? Gimana? Harus 85 juga. Acaranya gimana? Yang lainnya boleh kalau yang kenal. Oh iya, ada Bang Ramdan. Sorry Bang. Sorry. Bang Ramdan kagak boleh. Dulu. Kagak boleh, soalnya ketua panitia ad hoc. Oh gitu. Takutnya ntar jadi ini. Kalau dulu, Bang Ai, sorry. Gimana? Kalau dulu untuk waktu reuni akbar angkatan 85, ya Ana termasuk ini juga kan, ikut kelas per kelas lah, Ana yang ngatur juga. Ya sampai dari awal acara pembentukan sampai acara suksesnya itu oke. Nggak ada masalah. Dan kita juga enak lah, happy. Ya udah kita kumpul sampai kumpul kangen, ya dari nggak kenal, udah lama nggak ketemu gitu ya. Pokoknya intinya ya bagus lah gitu. Oke, sip. Alhamdulillah ya, bagus-bagus. Bu El tuh, Bu El. Alhamdulillah. KL mau ngomong tuh, KL tuh. El, ayo El. Itu 85 kan ada Om Ajis. Ada. Oh, Bang Ajis, saya Bang Ajis. El bisa. Boleh, ayo, maju. Yes, boleh deh, satu orang lagi ya. Yes, Ajis. Kira-kira siapa nih? Saya wakilin. Ajis. Bang Ajis, silakan Bang Ajis. Putus-putus. Agak putus-putus Bang. Nah, maju dikit Bang Ajis. Ya, Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sih, apa ya? Dua-duanya udah kompeten lah. Ngapain lagi? Tinggal sweet udah nggak usah ribet-ribet. Selalu ngaco nih. Bang Ajis, ini ngomongin tentang Ade, gimana? Gitu. Gue bukan. Sama Ade gue udah berak bareng. Sialan lu. Udah tahu dalam-dalamnya ya, jeroan-jeroannya tahu semua. Jess, lu kasih testimoninya Jess, bukan berak bareng lu, buka aib aja lu kita di sawah lu waktu dulu. Enggak individual gitulah. Ini dua-duanya kompeten, qualified, apalagi gitu. Apapun yang jadi tetap aja 2 in 1 sama aja. Enggak ada masalah. Ya, tinggal ntar mungkin ke depannya paling ya setelah pemilihan nanti ada pemilihan lagi, nah 2 orang ini jadi pembinanya paling gitu, lanjutin supaya sambungan. Aneh tadi itu.
Oke. Oke deh, Bang Ajis kayak suaranya agak putus-putus juga nih. Itu alumni 78 sama kasih di Iruni itu. Bang Ajis aneh mute dulu ya, takutnya ganggu suara yang lain juga. Oke, mungkin udah ya, biar nggak lama-lama. Aneh mau izin dulu tuh kasih di. Yaudah. Kael, silakan Kael. Kalau misalnya mau ngomong sepatah dua patah kata buat testimonial Bang Ade. Iya. Oh iya. Selamat malam semuanya. Udah gitu. Kalau menurut EL sih, karena EL tuh udah deket sama Bang Ade, apalagi waktu yang reuni angka 85 kemarin, ya EL juga terlibat di panitia emang sih di gitu. Jadi pokoknya kualitas Bang Ade bukan main deh pokoknya. Top Marco top. Pokoknya kayak dukung buat Bang Ade. Bukan kaleng-kaleng ya. Iya, karena kayak tahu semuanya gitu kan. Kemarin kayak terlibat langsung di itu kepanitiaan di AK 85 gitu. Jadi tahu. Pokoknya top deh Bang Ade. Sukses deh Bang Ade ya. Semoga Semuanya top. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Bang Ade punya teman-teman yang sangat support banget ke Bang Ade juga. Nah, sekarang mau kasih gantian nih. Tadi kan udah Bang Ade. Sekarang gimana nih Hafiz? Baik juga nggak? Atau jangan-jangan jahat lagi? Kita tanya dulu deh ke siapa nih? Kelala kali ya? Kalau saya nanya teman satu angkatan, pasti jawabannya insya Allah menyenangkan hati. Menyenangkan lah. Saya coba di sini ada aja dulu. Bang Yudhistira Adi Prasaja. Kalau boleh saya Bang Yudis, kasih testimoni buat karena di sini ada teman-teman angkatan saya, alhamdulillah ada Husnul Khotimah, kemudian ada Lala, terus ada Panca, ya, ada Ade Ocha kalau nggak salah tadi sempat ada di sini. Iya. Ocha masih ada Ocha? Kayaknya udah nggak ada deh. Kayaknya sudah nggak ada. Tapi saya coba mau ke respon dari atau komen dari Mas Yudis karena beda angkatan dengan saya, tapi pernah satu sekolah, maksudnya di SMA juga pernah satu sekolah seperti itu. Responnya dari yang beda angkatan, silakan Bang Yudis. Ya baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa ada di dalam forum ini ya, ketemu dengan kakak dan adik-adik kalau memang ada di sini. Saya perkenalkan dulu, saya Yudhistira Adi Prasaja. Saya baru ingat ternyata saya ada angkatan 95 ya, satu tahun di atas Hafiz, waktu di SMP 134. Terus saya nggak berbicara lebih lingkaran 134 aja. Tadi Hafiz bilang waktu itu bikin grup lawak ya, dan dia perform di acara lulusan, dan saya ingat itu adalah lulusan angkatan saya gitu, dan itu kita senang banget ya, bangga banget tuh waktu itu, rame gitu ceritanya. Nah itu waktu masih di SMP itu, dan memang beberapa seorang Muhammad Hafiz itu memang dikenal sangat supel ya gitu, ke semua angkatan itu dia masuklah gitu, emang orangnya humoris itu. Saya hampir nggak pernah menemukan dia menjadi orang yang punya sifat emosional ya gitu. Nah, dan juga saya tadi Hafiz di dalam videonya bilang lahir dan besar di Jalan Jomas. Saya ketemu dengan keluarganya di sana, saya main ke rumahnya di sana. Lalu beranjak ke SMA Hafiz itu kebetulan satu SMA dengan saya di SMA 85 Jakarta Barat. Di sana dia di kelas saya juga gitu kan, dan sama dia juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan kita pada saat di SMP gitu. Lalu pisah, saya kuliah gitu kan. Nah ini dia nih, kebetulan di kuliah saya itu ikut di Sanggar Teater. Mungkin kalau Hafiz inget ya,
itu sekitar tahun 2000-an, kita ketemu lagi dan kita sama-sama kita ngajar di SMP Al-Azhar. Ya. Ingat ya, sama waktu itu bareng sama lupa apa ada Namung, apa ada Reza siapa ya waktu dulu ya. Saya lupa, pokoknya ada pernah ikut juga lah ya. Satu dari teman-teman Hafiz. Dan saya gabung di sana, kita ngajar dan saya bagaimana Hafiz juga mengorganize itu untuk mengorganisir anak-anak yang tadi itu dia, yang berbakat itu tuh dan mulai dari SMP itu udah mulai ada binaannya lah gitu, udah bisa. Waktu itu saya lihat ya sekali bagaimana dan setelah itu kita sudah mulai sibuk dengan masing-masing. Dan tadi ngomongin masalah reuni Akbar, kembali lagi itu juga sama gitu. Reuni Akbar itu tahun berapa tuh? 2010 ya. 2010. Iya. Itu pun cukup mencengangkan buat saya gitu. Tiba-tiba saya ini kita dari reuni Akbar. Ya bikin siapa nih? Datang banyak banget acara seru banget gitu kan. Ternyata emang Hafiz juga yang buat gitu kan gitu. Ya. Pada dasarnya secara personal, saya sebagai kakak angkatannya Hafiz, itu berada di dekat Hafiz pun tidak merasa seperti, saya ketemu adik angkat enggak gitu. Karena emang kita, emang bawahnya Hafiz aja yang memang ke semua angkatan itu hangat gitu ya. Gitu. Dan tentunya well organized buat saya. Nah, objektifnya adalah, saya udah lihat dari visi misi dari video yang diberikan secara objektif ya, saya coba simak benar-benar gitu, baik dari Bang Ade Orba ataupun dari Hafiz sendiri gitu. Di sini saya berbicara secara objektif. Memang kalau saya lihat yang saya bisa lihat ada lebih konkret ya menurut saya ya. Konkret dari visi misinya sampai dengan ada program kerjanya yang berani untuk dituliskan gitu. Memang saya lihat ada di Hafiz. Saya lihat seperti itu. Secara objektif ya gitu. Objektif saya melihatnya. Karena dari tadi saya dengar pembicaraan visi misi yang sama Bang Ade. Jujur aja saya secara pribadi gitu, bukan karena saya punya kedekatan secara personal sama Hafiz waktu saat dulu ya, tidak. Ini saya mencoba secara objektif ya, tapi ya silakan disimak aja gitu, bahwa kalau saya perhatikan memang lebih konkret yang ada di Hafiz menurut saya gitu. Jadi mungkin Anda mau ngebatasin aja, mungkin di sini testimonial aja ya. Untuk ke individu si orang-orangnya. Siap, terima kasih banyak, dan sekali lagi salam hormat untuk semua kakak senior termasuk Bang Ade Orba gitu. Kemudian Hafiz dan semuanya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yudhistira. Ya itu aja Bang Ai, karena memang kalau Lala yang ngomong, kalau Husnul yang ngomong, atau Panca, tapi Panca nggak boleh ngomong. Jadi biarkan angkatan lain yang ngomong. Nanti saya kasih testimoni buat berdua. Iya. Oke. Udah ya, maksudnya tadi juga udah cukup banyak juga, dan juga sebenarnya setelah ini boleh sih, maksudnya setelah ini selesai, untuk orang-orang yang tadi ataupun yang belum punya kesempatan untuk ngomong-ngomong bagus tentang kedua kandidat ini, diperbolehkan untuk berkampanye gitu di media-media, sosial media 134 ataupun di mana-mana gitu. Tapi jangan lupa untuk menjaga sopan santun, saling hormat juga ke kandidat-kandidat lainnya juga, supaya kita kampanye ini bisa tenang-tenang lah, adem ayem gitu. Soalnya ini kan juga masih, kita kan pengennya kan kekeluargaan juga ya, jadi nggak pengen ada kayak semacam timbul perpecahan atau gimana gitu. Soalnya nanti kan setelah siapapun yang menang ini, ya insya Allah sih dua-duanya bakal bisa ikutan aktif ya untuk keikatan alumni ini juga. Amin. Oke deh, kayaknya udah cukup lama ya acara ini berlangsung, dan kayaknya nggak enak juga kalau misalnya, apalagi tadi Lala juga ada pesan tuh, gue pengen ini nih, pengen nilai anak-anak gue, jangan lama-lama ya gitu. Ngaku coba tuh. Lala katanya mau ngomong.
Ini sambil ngoreksi, sambil talk show lah ya. Sambil ngoreksi ujian, sambil talk show lah. Iya, oke deh. Kalau gitu kita sudahin dulu aja ya. Mungkin Ane mau ngasih kesempatan buat pesan-pesan terakhir kali ya. Tadi dibuka dengan Bang Ade, Ane pengen ngasih kesempatan buat Bang Hafiz dulu buat ngasih pesan-pesan terakhir lah. Pesan terakhir mau kemana Bang Esra? Kemana? Gue jadi tahu mau berpulang gitu kan. Berpulang ke Rahmatullah. Baik. Ya, pastinya saya senang dengan silaturahim via Zoom malam hari ini. Saya bisa silaturahim dengan kakak-kakak, abang-abang kita yang alhamdulillah semoga semua sehat walafiat. Dan tentunya buat adik-adik angkatan yang memang di bawah saya. Tapi tentunya ini bukan lagi berbicara senior dan junior, tapi tetap akhlak kita kepada senior juga tetap harus dijaga. Kemudian akhlak kita kepada junior tetap juga harus dijaga. Tapi intinya adalah ini sebuah persaudaraan dan tentunya mudah-mudahan siapapun yang terpilih pastinya Bang Ade, saya pribadi hanya ingin silaturahim ini bisa terjaga dan semoga ini bisa menjadi sarana kita untuk berbagi informasi apapun, berbagi kebahagiaan dan mudah-mudahan kita berdoa semoga corona segera berakhir dan corona semoga bisa teratasi dengan bisa menghilang. Andai pun tidak, semoga vaksin ini bisa kita rasakan dan semoga ini bisa menjadi penyemangat baru buat kita dan tentunya mudah-mudahan apabila corona ini sudah meredup dan berakhir kita bisa silaturahim nggak cuma via Zoom, via sosial media seperti ini atau di dunia maya, tapi kita pengen bisa silaturahim di dunia nyata. Semoga ini menjadi keinginan kita bersama dan semoga kita semua saling menjaga persaudaraan. Itu aja. Oke, itu terima kasih Bang Hafiz. Makasih Bang Hafiz tentang kesan-pesan terakhirnya. Sekarang Ane kasih kesempatan buat Bang Ade buat ngasih pesan penutup buat orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ucapkan bersama teman-teman sekalian. Malam ini sudah hampir 1 jam lebih kita berada di udara, kita berzoom, kemudian kita saling bertatap melalui layar kaca, dan mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang membentuk kita dan menuju suatu ikatan yang kita harapkan. Dan kita berbicara bukan masalah tidak konkret berbicara program, tetapi program ini akan konkret apabila sudah terbentuknya suatu kepengurusan nanti. Adik Orba tidak berbicara konkret dan tidak menyampaikan masalah program tadi, itu adalah bukan untuk mengkonkretkan, menyampaikan program pada saat ini. Tapi saya hanya menyampaikan suatu misi saya, ayo kita sama-sama. Kita sama-sama satukan perasaan kita, satukan kemauan kita, bahwa satukan tujuan kita ini mau melahirkan. Kita ini mau ngebentuk, ya, membentuk dengan suatu perjalanan yang cukup panjang, membentuk suatu perjalanan permasalahan yang ada. Bila nanti ini udah terbentuk, kita konkretkan semua dari segi program, dari segi perencanaan, dari segi kebersamaan, ini kita tuangkan dalam musyawarah kita nanti. Kalau memang ini sudah lahir. Kalau ini belum lahir, kita berbicara program dan kekonkretan yang lain, ini bagi saya belum mengarah ke sana. Tetapi ayo kita lahirkan. Dan sangat berterima kasih pada teman-teman sekarang malam ini. Kita semua saling mengenal, baik dari yang senior, junior, adik-adik saya, dan moga-moga ini menjadi suatu kesatuan yang nantinya bahwa kita semua menjadi satu keluarga dalam satu ikatan alumni, walaupun kita berbeda usia, ya, walaupun kita berbeda usia dan yang lain-lainnya. Terima kasih semuanya. Siapapun nantinya yang akan menjadi dan terpilih, ini adalah kita. Semuanya sama dan kita adalah satu tujuan, lahirkan ikatan alumni ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bang Ade, makasih banyak tentang pesan-kesannya juga, Bang Hafiz juga. Nah, kayaknya kita sudah mendekati waktu penutupan kita juga. Ini sebenarnya tadi rencananya pengen 1 jam aja ya, tapi karena seru banget tadi, terus terang bener seru banget. Aneh beneran gak berasa. Sampai tadi ada yang mau nanya juga nih. Desna katanya ada pertanyaan titipan, tapi kayaknya karena udah waktunya larut juga, supaya kita bisa istirahat, kita sudahin aja sekarang. Nah, sebelum ditutup, Aneh mau ngasih kesempatan tadi, Aneh udah bilang sih ke Bang Ramdan yang kebetulan tadi mati lampu, jadi agak telat buat ngasih kayak semacam pesan-kesan juga ya. Bang Ramdan, ada di situ Bang Ramdan? Ya. Ya, Bang Ramdan ini kalau misalnya ada yang belum tahu ya, Bang Ramdan ini adalah ketua dari panitia ad hoc kita gitu. Jadi istilahnya bos gua lah. Nah, Aneh pengen kasih kesempatan nih supaya bos senang nih. Gimana Bang Ramdan? Mungkin ada kayak sepatah dua patah kata buat kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ade, Bang Hafiz yang sudah ikut serta dalam pemilihan ini dan selalu mengikuti step by step-nya yang sudah direncanakan oleh panitia ad hoc ini. Ke depan semoga seperti mungkin yang saya lihat di chat-chat dan testimoni dari rekan-rekan semua, bahwa semoga dengan adanya ini dan kedua belah pihak ini, Bang Ade dan Bang Hafiz, bisa saling bekerja sama kelak nantinya, dan siapapun yang terpilih bisa menjadi orang yang bisa membawa ikatan alumni kita ini menuju suatu hal yang lebih bermanfaat dan bisa menjadi hal yang positif buat kita semua. Terima kasih juga Pak Jun yang sudah menyempatkan hadir di acara Zoom meeting kita ini. Saya Ramdan Pak, dulu di kelas C, pengumuman dulu. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya buat Bang Ade, Bang Hafiz, dan teman-teman semua. Bang Ai, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang ada di panitia ad hoc. Semoga apa yang kita rencanakan, semoga apa yang kita niatkan bisa terwujud dengan lancar dan bisa menghasilkan hal yang bermanfaat buat kita semua. Saya kira itu. Buat para calon ketua, selamat berjuang. Semoga selalu sehat dan bisa menjadi yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramdan atas kesan-kesannya juga. Jadi karena kita sudah melalui semua rangkaian acara ini, mudah-mudahan niat di awal tujuan kita menyadakan ini adalah supaya orang-orang tuh bisa kenal dengan Bang Ramdan dan Bang Hafiz, meskipun sebelumnya mungkin belum kenal. Bang Ramdan. Bang Ade. Pikirannya Bang Ramdan terus soal tadi mati lampu, kasihan. Nah, ya mudah-mudahan bisa lebih kenal ya sekarang ya dengan tadi dari omongan-omongan Bang Ade dan Bang Hafiz, mudah-mudahan bisa direka-reka nih kira-kira orangnya seperti apa sih. Begitu juga, makasih juga tadi yang udah ngasih testimonial ya, senang juga jadi akhirnya ada sudut pandang dari orang lain lah yang biasa kerja sama mereka juga. Ya, Aneh yakin juga sebenarnya mau Bang Ade ataupun Bang Hafiz yang nanti bakal jadi ketua, ya insya Allah sih itu sudah yang terbaik ya. Dan Aneh harap juga nggak cuma dari Bang Ade, Bang Hafiz nih, tapi dari semuanya juga supaya bisa mendukung proses kita nanti sampai akhir sampai nanti acara votingnya segala, apalagi abisnya setelah itu ya lebih krusial lagi karena kita bakal butuh banyak bantuan orang-orang yang mau sukarela untuk kerja di Ikatan Alumni ini. Oke deh, kayaknya sekian itu aja. Oh ya, by the way, ini ada pesan-kesan sponsor buat yang belum daftar database, silakan daftar sebab nanti kan votingnya itu bakal lewat. Kita bakal kasih linknya lewat email buat orang-orang yang voting gitu. Jadi setiap orang punya akses sendiri untuk voting berdasarkan emailnya gitu. Jadi kalau misalnya belum daftar, sayang banget gitu, nggak bisa milih buat Bang Ade atau Bang Hafiz di sini. Oke deh, sekian itu aja ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kedepannya silakan setelah ini kita bakal diperbolehkan untuk kampanye di Facebook ataupun di manapun lah. Tapi ingat sekali lagi,
jangan lupa kita untuk menjaga etika ya, etika, kesopanan dan lain-lain supaya kain panjang ini cuma buat seru-seruan aja ya, seru-seruan. Jadi jangan sampai ini jadi bahan gontok-gontokan gitu. Oke deh kalau gitu. Sekian, makasih banyak semuanya sudah hadir di sini. Insya Allah habis ini juga bakal di-upload juga videonya juga. Jadi sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu 2 jam untuk dengerin acara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Makasih ya semuanya. Dadah. Makasih semuanya. Dadah semua dah. Yuk. Makasih Bang Ai. Ya, sama-sama. Makasih. Makasih Ai. Masih